Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham. Di video netizen bertanya, Cuan-Cuan Saham menjawab. Kangen rasanya, udah lama nggak bikin konten, tidak berinteraksi dengan teman-teman subscriber ya. Karena memang mohon maaf, kemarin itu saya habis keluar kota, jadi cukup sibuk. Terus juga kemarin habis momen-momen lebaran dan baru sempat saya bikin konten untuk netizen bertanya, Cuan-Cuan Saham menjawabnya. Dan di video ini saya akan menjawab dari sekitar 2 minggu yang lalu. Itu kan komen-komen teman-teman tadi udah saya cek semua, sudah saya kumpulin. Untuk yang minta analisa ini sudah saya list saham-saham yang bisa dianalisa ya, maksudnya yang liquid, yang candlenya bagus, chartnya bagus, itu nanti bakal saya analisa. Cuman yang untuk chartnya nggak kebaca, sahamnya nggak liquid, chartnya jelek, itu akan saya skip. Total saya list ada 100 emiten nih ya, sampai Lucy ini 100 emiten bakal saya analisa semua. Dan tenang aja, nanti akan saya bikinin timestamp, jadi biar teman-teman enak kalau mau melihatnya seperti itu. Jadi tinggal dipilih aja nanti yang mau dicek yang mana. Nah, ini kumpulan dari beberapa saham-saham requestan teman-teman 2 minggu dari 2 minggu yang lalu. Buat teman-teman yang komennya kritik, saran, support, dan lain-lain sebagainya, terima kasih sekali. Sudah saya lihat semua, sudah saya baca semua. Beberapa sudah saya balas, dan yang masih belum saya balas, saya mohon maaf karena memang banyak sekali ya. Tapi saya senang bisa interaksi dengan teman-teman semua. Ya harapannya tetap kondusif lah cuan-cuan saham ini, kita bisa saling interaksi dari saya, karena juga ya senang aja bisa interaksi sama teman-teman semua, itu komennya yang support lah, yang lucu-lucuan lah, dan lain sebagainya. Oke, jadi nanti kita akan menganalisa 100 saham ini, dan biar teman-teman enak bisa pakai timestamp, nanti tinggal klik-klik aja. Sebelumnya, buat teman-teman yang masih ada pertanyaan lagi, silahkan komen aja di YouTube atau DM Cuan-Cuan Saham. Nanti akan saya balas menggunakan video netizen bertanya, Cuan-Cuan Saham menjawab. Dan harapannya tidak akan sepanjang ini, mungkin 3 harian sekali ya saya balasnya, seperti itu. Terus jangan lupa juga support terus channel Cuan-Cuan Saham, channel ini, channel kita bersama, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis ya, tinggal pencet-pencet aja, pencet like. Terus mau komen lucu-lucuan, mau kasih saran atau support saya boleh banget ya. Atau mau yang tanya-tanya dan lain sebagainya silakan. Terus tinggal bisa juga klik subscribe, terus bisa share ke teman-teman yang membutuhkan, seperti itu. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena akan ada konten setiap hari dari Cuan-Cuan Saham yang bisa teman-teman manfaatkan untuk analisanya. Perlu diingat, analisa ini adalah analisa dari saya, sudut pandang dari saya. Buat teman-teman yang cocok atau tidak, dan ini bahasanya disclaimer on, jadi resiko teman-teman tanggung sendiri. Saya hanya membantu menganalisa dari sudut pandang saya. Untuk resiko keputusan jual beli, silahkan kembali ke teman-teman sendiri. Oke, kita langsung masuk ke IHSG aja. Yang pertama ya. Dari IHSG, nah ya kita mengenai IHSG dulu biar nanti enak. Sebenarnya kalau kita bahas IHSG, kita bahas dari pasar dunia dulu ya. Yang kemarin tuh habis pada koreksi, karena kalau nggak salah inflasi dari US tuh pengumuman ya. Tapi sekarang sudah mulai rebound, sudah mulai hijau kembali. Jadi waktu merah kemarin IHSG nggak ikutan, dan harapannya sekarang udah hijau, dan besok Senin bisa hijau. Harapannya seperti itu. Cuman takutnya kalau masih ikutan yang inflasi US ya, jadinya bakal ada koreksi dulu seperti itu. Tapi kita lihat aja besok Senin. Cuman yang pasti adalah IHSG sekarang sudah berada di titik krusial, titik supportnya. Itu area 5927 sampai 5930. Selama IHSG tidak jebol dari situ, menurut saya masih aman, masih on track. Ini masih oke, seperti itu. Tapi kalau misalkan dia jebol dari 5930, menurut saya ada potensi ke 5860 ke sini ya, area pink ini. Seperti itu. Terus juga kalau misalkan kita pakai skenario penan awal yang warna biru ini, ya memang sudah jebol. Tapi kalau misalkan kita pakai yang merah,
Ini kan saya sambungkan dari sini sampai sini. Nah, itu sebenarnya masih di dalam sini. Dari RSI juga sebenarnya masih terlihat hidden bullish divergence, yaitu tren tuh masih berlanjut. Karena ini uptrend, di sini ada hidden bullish divergence ya. Harga ke atas, RSI ke bawah, harusnya tetap lanjut uptrend. Cuman tidak ada yang tahu pasar itu gimana, bahkan divergence bisa gagal juga. Tinggal kita lihat aja. Yang penting tugas kita adalah sebagai trader, batasi resiko, punya analisa, dan trading plan seperti itu. Itu untuk IHSG. Next kita lanjut ke Krakatau Steel ya. Saham pertama yang kita analisa, akan saya coba untuk menganalisa agak cepat karena banyak ya itu tadi ya. Dan ya itulah untuk bandarmologi nanti saya pakai broker summary-nya dari Indo Premier. Ini saya pakai bukan endorse ya. Cuman saya kebetulan pakai aplikasinya juga. Nanti saya pakai manual, pakai broker summary. Nanti saya cekin untuk yang butuh dicek bandarmologi ya. Keras sebenarnya menarik kalau misalkan kita lihat ya, kemarin di sini dia membuat yang namanya bullish pennant. Ini setelah dia rally, terus di sini dia bikin bullish pennant dan sudah breakout di sini tanggal 8 April. Sorry. 8 April dia breakout, lalu retest, dan sekarang geraknya ke samping, sudah tidak membuat low baru. Sebenarnya menarik kalau misalkan mau dibikin buy on weakness ya. Dari kemarin juga waktu naik, dia koreksinya, naiknya volume besar, koreksinya volume kecil, seperti itu. Kalau teman-teman mau buy on weakness, bisa beli di sini pertama, 625, kedua di sini 615. Area-area itu adalah area buy on weakness yang bagus buat crash. Dan kalau menurut saya setelah dia break dari downtrend channel ini, dia sedang membuat base ke samping, yaitu seperti ini. Nah, ini ya, di area pink ini dia baru membuat base dari sekitar 675 sampai 620. Kalau buat teman-teman yang mau buy on weakness bisa di area tadi 635 sampai 620. Tapi kalau teman-teman yang mau buy on breakout bisa tunggu setelah dia breakout 670 dengan volume besar. Cuman yang perlu saya ingatkan adalah berhati-hati karena pasar tuh baru jelek. Jadi kalau misalkan buy on breakout tuh kadang gagalnya tinggi, berhasilnya rendah gitu karena pasar baru jelek. Yang pasti kalau misalkan mau buy on breakout, tunggu dia breakout 670, setelah itu tunggu dia retest. Nah, waktu retest baru masuk. Tapi kalau misalkan dia breakout lalu nyungsep lagi, itu hati-hati. Seperti itu ya. Pasti tunggu kalau mau buy on breakout, tunggu breakout dan juga retest. Itu untuk Krakatau Steel, saya bahas dari teknikal aja. Untuk katalis mungkin tidak ya. Seperti itu. Itu untuk Krakatau Steel. Next kita masuk ke Telkom. Karena ini banyak, saya akan agak ngebut biar nanti tidak terlalu panjang videonya. Tapi saya kasih timestamp-nya kok, nanti santai aja. Telkom cukup menarik. Dia sekarang sebenarnya baru di area demand-nya. Ini yang besar nih ya. Yang warna kotak besar ini, warna pink ini kan area demand-nya dia. Dia sudah kembali ke sini dan baru konsolidasi di sini. Sama juga sebenarnya beberapa saham-saham di IHSG ini baru pada konsolidasi ya. Kalau misalkan mau tunggu breakout, ya lebih baik tunggu breakout di sini. Di area sini ya, 3.600. Tunggu breakout baru beli. Dan kalau misalkan dia breakout 3.600, menurut saya bakal menarik sekali untuk Telkom ini. Cuman untuk sekarang dia keadaannya baru di area 3160. Seperti itu. Setelah kemarin dia support tuh kan terakhir 3.300 ya di area sini, lalu dia jebol terus ke bawah. Di sini dia mencoba membuat symmetrical triangle yang harusnya ini pattern 50-50 sih, bukan continuation. Yang pasti kalau misalkan dia breakout ke atas, kalau besok Senin dia ke atas, ada potensi dia ke 3.300 lagi. Tapi kalau misalkan dia jebol ke bawah, nah itu ada potensi dia ke sekitar 3.100 dulu. Tuh, tapi kalau misalkan 3.100 jebol, dia bisa ke 3.000. Yang pasti batasi resiko aja, itu level-levelnya. Untuk katalis pun masih oke untuk Telkom ini. Coba kita cek bandarmologinya ya. Terakhir buka tuh pasar hari Selasa ya. Selasa 11 ini. Saya buka yang netnya aja. Oke, dari Selasa kemarin tuh, ya kan Selasa kan, hari Rabu pasar tutup ya. Hari Selasa. Jadi ini ya, untuk bandarmologi simpel tuh kita bisa cek yang namanya broker summary. Kalau misalkan mau yang pakai aplikasi pun banyak aplikasinya, bisa pakai Stockbit dan lain-lain. Tapi kalau mau manual, itu udah disediakan di aplikasi teman-teman semua. Itu ada yang namanya broker summary. Nah ini saya pakai broker summary aja karena Stockbit saya baru nggak bisa dibuka. Dan kita lihat ada distribusi yang cukup besar dari broker ZP ya.
Ini penjualnya pertama cuman penjual lebih sedikit daripada pembeli, terus setelah itu di sini lebih besar daripada di sini. Jadi kemarin Selasa, tapi saya ngecek Selasa doang ya, pasar tutup itu. Oh ya, ini video dibikin hari Sabtu 15 Mei. Harapannya bisa dipakai buat besok Senin. Dan hari Selasa kemarin, jadi saya pakai harga closing hari Selasa kemarin. Hari Selasa kemarin ada distribusi ya yang cukup besar. Jadi teman-teman bisa lihat-lihat dulu aja deh untuk si Telkom ini arahnya kemana. Karena kalau menurut saya pasarnya masih wait and see, apalagi saham-saham big cap ya. Lebih ke hati-hati aja. Next kita ke temennya. Sebenarnya kalau dari Katalis masih bagus ya, karena dia mau udah dapat menang tender 5G lah. Itu pasti menang sih kalau Telkom tuh. Nggak mungkin lah sekelas BUMN-nya perusahaannya pemerintah nggak dikasih menang 5G tuh. Next kita ke temennya juga satu sektor, kita ke Excel. Sorry. Jadi Excel ini sebenarnya dia udah di area yang bagus, cukup murah di sini ya, area 2000. Ini sekarang dia ada sampai 2020. Koreksinya pun volumenya mengecil terus, artinya ya semakin habis. Dan kalau kita lihat RSI ini sebenarnya arahnya sudah ke atas nih ya. RSI ini udah ke atas, tapi harga itu masih ke bawah, ke samping, cenderung ke bawah. Jadi sebenarnya udah kelihatan divergen, tinggal ditunggu mantulnya aja. Udah ada tanda-tanda. Dan kalau misalkan beli sekarang, ini resiko sangat kecil si Excel itu. Angka 2000 itu resiko sangat kecil kalau menurut saya. Sudah ada tanda-tanda mantulnya sih. Tinggal dilihat aja mungkin hari Senin atau Selasa, nanti satu sektor biasanya ya, satu sektor komunikasi nanti mantul semua kayak gitu. Menarik, ini saya lihat Telkom nih. Sorry, saya baru batuk. Itu ya, jadi kalau misalkan teman-teman dapat barang di area 2000, kalau menurut saya sudah bagus sekali untuk si Excel ini. Karena pertama, divergennya udah kelihatan, jadi downtrend ini sudah semakin melemah ya, trennya ini. Jadi dan ya opsinya tinggal ke samping atau ke atas. Tapi kalau dilihat dari RSI-nya sudah mengarah ke atas. Di sini juga ada double bottom kecil, calon-calon ya. Ini bottom 1, ini calon bottom 2. Dengan neckline ada di sekitar 2120. Tuh yang pasti kalau misalkan beli di area 2000 itu bagus banget. Karena resiko sangat kecil di area 2000 itu. Tinggal pasang stop loss 3% atau 5% di bawah 2000 gitu aja. Untuk target 1 di sini 2120. Dan kalau misalkan dia bisa breakout, tapi agak susah ya, ini resisten cukup kuat nih 2120 ini. Sebelumnya di sini resisten, di sini support, di sini juga support gitu. Nanti bakalan agak susah, mungkin bisa 2 kali breakout. Tapi kalau misalkan sekali juga bisa juga ya. Yang pasti kalau 2100 dia breakout, dia ada potensi ke 2200. Itu aja untuk Excel. Mohon maaf nih saya baru agak serak ya. Kita lihat broker summary alias bandarmologinya. Nah, ini kemarin hari Selasa dia ada akumulasi, walaupun jumlahnya tidak terlalu besar ya. Ini dari broker MG ini 30.000 lot, 6,1 miliar. Ini kelihatan banget kalau ini bandar. Kayak gini nih ulah bandar namanya. Dia bisa bikin lotnya bulat, misalkan dibikin angka-angka kode-kode, bisa juga ada yang pernah bikin bandar tuh kayak dia pasang di bid sama asnya tuh 777 semua. Jadi 777 di saham-saham yang sepi. Ini kalau menurut saya bakalan terjadi sesuatu sih besok Excel nih hari Senin atau Selasa. Kita lihat aja untuk si Excel ini. Menarik, dia ada akumulasi, terus juga dari teknikalnya juga buy on weakness, RSI sudah mulai divergen, harusnya segera mantul. Resiko kecil itu. Next kita ke PNLF. PNLF juga baru di area demand ya. Walaupun sebenarnya tidak terlalu area demand sih ya. Karena kalau area demand-nya ini di sekitar 175 ini ya. Di sini. Ya, ini masuk area demand sih 175 sampai 190. Dia baru di resisten atasnya. Cuman kalau dari arah-arah sih juga udah ada pembalikan ya. RSI sudah mengarah ke atas juga dan harga masih mengarah ke bawah. Cukup menarik. Itu resiko juga cukup kecil di 191. Yang pasti stop loss jangan lupa aja. Dan kalau menurut saya sih pada saat market kayak gini itu lebih aman buy on weakness daripada buy on breakout. Kecuali nanti kalau market udah rally lagi bisa buy on breakout lagi. Bahkan nggak perlu nganalisa pun bisa tetap cuan ya kalau market baru rally seperti itu. Ini ya, batasi resiko, support di 189, target atau resisten ada di 193. Kalau breakout dia bisa lanjut ke sekitar 200.
Itu untuk PNLF. Next kita ke PNBS. PNBS ini kalau menurut saya mulai melemah kenaikannya ya. Udah terjadi divergent juga nih. Harga ke atas tapi RSI ke bawah dan akhirnya dia koreksi. Cuman untuk candle terakhir kemarin dia sudah ada candle candle bullish lah, candle terakhir ini, walaupun masih perlu konfirmasi ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita lihat dia udah mantul dari area resistennya. Ini kan resistennya di sini ya, high-nya ini 141 dan dia low-nya 141, pas banget ngeritest resisten di sini. Cukup bagus sih. Terus juga koreksinya volumenya kecil. Yang besar waktu di sini doang. Jadi bandar buangnya di sini ya. Di 4 Mei ini, candle 4 Mei. Setelah itu dia koreksi dengan volume kecil. Resiko kecil kok teman-teman mau beli walaupun dia sudah tidak di angka murah lagi ya. Bukan buy on weakness juga kalau ini menurut saya. Ini baru koreksi aja ini. Tuh. Kalau mau entry bisa di sekitar 140. Harusnya resiko kecil. Tapi kalau misalkan dia jebol, pasang stop loss jangan lupa. Kalau nggak bisa pembelian 2 kali. Misalkan 141 sama 130-an. Tuh beli 2 kali biar average-nya bagus. Seperti itu. Yang pasti batasi resiko aja. Semoga aja divergennya udah selesai ya. Udah koreksi terus tinggal mantul. Itu untuk PNBS. Lanjut kita ke IMJS. IMJS volumenya sepi. Ini kelihatan banget candle ini jelek banget ya. Candlenya jelek tambah volume yang besar. Jadi artinya dikonfirmasi ya. Dan setelah itu arahnya ke bawah. Cuman setelah ini koreksinya kecil. Jadi mungkin bandar tuh keluar di sini. Tapi retail keluar selanjutnya. Karena waktu di sini tidak ARB, kirain saya ARB. Tuh. Dan sekarang volumenya buangannya sudah kecil-kecil. Dia udah sampai support sebenarnya ini ya. Di area 338 sampai 342 ini area supportnya dia. Tapi kalau misalkan jebol menurut saya dia bisa ke 332 dan kalau jebol lagi bisa sampai ke 324 itu. Belum kelihatan arahnya karena dia juga masih sideways ya, ke samping geraknya seperti itu. Untuk target kalau misalkan rebound dia bisa ke sini sih, sekitar 362. Itu untuk IMJS. Next kita lanjut ke SHIB. Saya nggak tahu ini emiten apa ya. Volumenya sih lumayan ya, dia rame, tapi nggak tahu juga ini liquid atau enggak, saya nggak ngecek. Cuman kalau misalkan saya lihat, sebenarnya candlenya kurang bagus, lebih baik dihindari aja saham-saham kayak gini ya, seperti itu. Candlenya kurang oke kalau dilihat, tapi kalau misalkan kita lihat dari teknikal, ya dia masih uptrend, jadi slow aja. Teman-teman bisa tarik garis, atau misalkan pakai yang tidak manual kayak moving average, atau apa gitu bisa juga. Nih, tinggal ikutin tren aja, selama trennya tidak patah, tidak masalah dia masih uptrend. Tapi kalau dia patah ya hati-hati aja. Sekarang baru konsolidasi ini kelihatannya dengan support di 655, resistennya ada di 685. Itu area konsolidasinya SHIB. Next kita ke CARE. Ya. CARE ini juga kurang oke juga sebenarnya ini saham ini. Area supportnya di 300 kalau untuk si CARE ini. Area support aman ya 300. Tapi kalau 300 jebol, apalagi 284 sampai jebol ya wajib exit. Menurut saya wajib exit. Ini kayak saya pernah lihat di LPPF ya, waktu dia rally tinggi, terus di sini distribusi, terus nanti ambil, nggak tahu. Yang pasti batasi resiko aja. Selama dia nggak jebol 300, menurut saya nggak apa-apa. Tapi kalau jebol 300, apalagi jebol 284 ya wajib keluar seperti itu. Untuk target atau resisten di 360. Itu untuk CARE. Next kita ke SOCI. SOCI ini juga baru konsolidasi ya. Setelah dia kemarin rally, terus di sini markdown, terus di sini dia konsolidasi geraknya ke samping seperti itu. Sebenarnya banyak saham-saham juga bentuk-bentukannya kayak gini ya, karena IHSG pun juga geraknya baru kayak gini. Jadi setelah rally, terus koreksi, dan sekarang geraknya ke samping. Banyak saham-saham yang udah rebound, banyak yang masih kayak gini, dan yang seperti ini bisa dimanfaatkan ya. Ini kalau menurut saya ada calon-calon double top di sini. Area 250, kalau double bottom sorry. Kalau misalkan dia bisa breakout 250 sih cakep sekali si SOCI ini. Dan akhir-akhir volumenya meningkat cukup bagus, artinya kenaikan ini dikonfirmasi ya. Menarik ini SOCI ini by technical ya.
Tuh. Kalau misalkan cari support terdekat ada di area 218 sampai 220. Itu supportnya dia. Tapi kalau support kuatnya ada di sini, itu area 200. Cuman nggak tahu juga apakah dia bisa ke 200 atau enggak. Untuk target pertama kesini dulu 250, dan kalau misalkan dia bisa breakout, cakep ini double bottom. Saya pun bisa entry juga ini kalau bisa breakout double bottom ya. Karena sekarang udah kejauhan dari 200, lebih baik tunggu di sini aja. Yang kayak gini kita cek dalamnya. Oke. Tidak terjadi akumulasi ya. Oh, oke. Ada akumulasi kalau dari jumlah brokernya. Yang jualan 32, yang beli cuman 21 broker seperti itu. Tapi kalau dari value-nya ya sebenarnya distribusi sih dari si MG ini. Tuh. Yang pasti sesuaikan aja. Kalau menurut saya ini 50-50 lah, tidak akumulasi besar, tidak distribusi besar. Masih aman seperti itu. Batasi resiko aja. Bagus kok kalau dari teknikalnya. Yang pasti batasi resiko aja. Stop loss jangan lupa. Next kita ke Sril yang baru banyak masalah ya. Sril ini mencoba mantul kemarin di sini. Dia bikin hammer dan mulai mantul. Hammernya pun volumenya cukup besar ya. Volumenya cukup besar dan nggak salah di sini dia diakumulasi. Lalu habis itu ke samping dengan volume kecil mencoba ke atas. Nah ini yang kurang bagus sih candlenya ini hari Selasa kemarin ya. Dia naik tapi volumenya besar, candlenya jarumnya panjang di atas itu. Kurang bagus, lebih baik hindari dulu. Tunggu konfirmasi aja. Kalau mau entry lebih baik di deket 148. Ya sekarang 152 sih. Ya kalau mau spec buy silahkan teman-teman. Yang pasti batasi resiko, jangan lupa stop lossnya. Seperti itu. Area 150-an sampai 145 ini harusnya sampai 142 ya. Itu harusnya udah oke sih buat entry-nya Sril tuh. Tapi kalau sampai jebol hati-hati. Mungkin masuknya bisa nyicil atau misalkan ya itulah pasang stop loss seperti itu. Next kita ke PBRX, temannya Sril nih, sama-sama emiten tekstil ya. Tekstil ini bandarnya kurang bagus-bagus dibandingkan emiten lain. PBRX support kuat ada di sini 150. Terus kemudian dia udah mantul dengan volume yang lumayan, lalu retrace ke area 161. Jadi untuk sekarang support terdekatnya di 162 dan dia dekat ya berarti sama supportnya. Ini kalau misalnya kita cek Fibonacci pasti masuk di angka bagus juga ini. Nah kan, dia mantul dari 0,618 ya. Tepat di 0,618. Saya tarik dari sini sampai sini swingnya dan dia turunnya sampai 168 dan mantul. Cukup menarik, PBRX lebih menarik daripada Soji kalau menurut saya. Batasi resiko berarti di sini aja. Di sekitar 162 itu kalau teman-teman pengen masuk. Ini juga area support ya. Sebelumnya di sini support, terus di sini dia di breakout dan jadi support lagi 162 ini. Target ke sini dulu lah 176. Kalau misalkan bisa breakout dia ke 189, kalau misalkan bisa breakout ke 206 seperti itu. Itu untuk PBRX. View besar double bottom kurang oke juga sih sebenarnya. Bottom 1, bottom 2 terlalu jauh ya. Kurang oke untuk view besar ya. Mungkin view kecil nih mau bikin cup handle bisa juga ya. Ini cup. Nah, ini calon bikin handle. Kalau mau buy on breakout tunggu waktu dia breakout 190. Tapi kalau buy on weakness bisa tuh beli sekarang. Sesuaikan dengan teman-teman, jaga resikonya. Lanjut kita ke HKMU. HKMU juga di area support nih. Emang karena terakhir kemarin tuh saham-saham pada melemah ya. Tapi ini bukan saham-saham proxy IHSG sih ya, saham-saham gorengan market cap kecil. Jadi tidak terlalu hubungannya tidak terlalu besar juga sama IHSG ya. Tinggal suka-suka bandar aja. Supportnya di sini nih sekitar 78 untuk HKMU ini. Pas banget kan, kemarin dia mantul dari 78. Sebelumnya di sini juga dia mantul, di sini dia mantul lagi dari 78. Sekarang di 80, resiko lumayan oke. Resisten di 89. Lanjut kita ke AGI. AGI ini menarik kalau misalkan teman-teman inget ya. Ini bentuk-bentuknya kayak Antam, kayak Breeze, tapi kalau Antam udah lari duluan ya, dia udah breakout dari masa konsolidasi. Jadi yang namanya pergerakan saham itu cuma ada 3 teman-teman, downtrend, uptrend, sama sideways.
Kalau misalkan dia habis breakout downtrend, ya opsinya tinggal dua, ke samping sama ke atas, sideways sama uptrend. Kalau dia habis jebol uptrend, opsinya juga cuma dua, sideways sama downtrend. Dan ini kalau saya lihat dia sudah jebol yang namanya downtrend, breakout di sini dengan volume yang lumayan bagus ya, volumenya besar waktu dia breakout. Habis itu dia koreksi dengan volume kecil. Ini sekarang resiko bagus banget ini di 1080 ini. Kalau sampai ke 1000 kayaknya nggak kejemput sih. Tapi nggak tahu juga kalau dibawa ke sana ya. Yang pasti kalau untuk sekarang ini kelihatan sekali dia udah mantul. Di sini dia pernah mantul sekali. Low-nya di sini ya 1055 doang. Mungkin kalau 1055 bisa, tapi kalau 1000 kayaknya agak susah. Tuh, dan biasanya setelah dia breakout downtrend ini dia membentuk sebuah base. Nah, seperti ini biasanya. Nah, kalau teman-teman mau beli sekarang biar nanti waktu breakout harganya di bawah, ya silahkan juga, tapi harus bersabar menunggu. Tapi kalau teman-teman mau buy on breakout, lebih baik tunggu waktu dia breakout 1190. Jadi waktu dia breakout konsolidasi, teman-teman masuk waktu retest dan arahnya ke atas. Karena dia udah breakout downtrend, udah breakout sideways, ya arahnya tinggal uptrend doang. Tapi kalau itu tadi ya, arah tuh cuma 3 doang. Seperti itu untuk AGI ini. Cukup menarik karena dia retrace-nya udah panjang juga. Oke sih ini, si AGI ini. Cukup bagus, resiko kecil harusnya. Yang pasti batasi resiko, stop loss, money management jangan lupa. Next kita ke Adaro. Kayaknya habis banyak yang kena ngano ya. Dividend trap ini. Adaro dia masih di area konsolidasi. Jadi sebelumnya dia mencoba untuk keluar area konsolidasi, tapi IHSG waktu itu baru jelek. Akhirnya dia nyungsep lagi dan konsolidasi lagi. Di sini dia breakout, tapi gara-gara dividen dan terjadi yang namanya dividend trap. Dan kalau dari dua terakhir sebenarnya udah cukup menarik Adaro ini. Karena kalau teman-teman ingat katalisnya batu bara ini kan harga batu bara ya. Dan sekarang harga batu bara udah lebih dari $100 kalau nggak salah. Itu menarik sekali untuk saham-saham batu bara. Dan kalau saran saya ya, tapi bebas teman-teman, keputusan kembali ke teman-teman sendiri. Punya satu saham batu bara, bebas mau yang mana, mau Adaro, mau PTBA, ITMG, Doit, Indi, silahkan. Tapi punyalah salah satu. Kenapa? Karena harga batu baranya baru bagus sekali. Jadi kalau misalkan nanti ada salah satu yang keangkat, ya teman-teman ikut naik. Pilih salah satu aja, jangan punya semuanya. Karena kalau koreksi semua ya. Nih, Adaro ini cukup menarik. Kalau teman-teman beli di bawah 1235 itu baru konsolidasi. Dan biasanya waktu konsolidasi gini masa-masa diakumulasi. Tuh, tinggal dicek aja sendiri-sendiri ya. Bisa cek pakai broker summary-nya. Tuh. Kalau mau buy on breakout bisa tunggu setelah dia breakout 1235. Tapi kalau mau buy on weakness bisa beli di 1175. Yang pasti kalau jangka menengah sampai jangka panjang sama di bawah 1235 masih oke banget, dan harga batu bara sudah tinggi banget. Cakep nih, nanti tiba-tiba aja saham-saham batu bara itu pada liar naik-naik kayak gitu. Karena ya logikanya ya, waktu harga batu bara cuma 80 kalau nggak salah, baru 80 doang, itu Adaro itu udah sampai sini, udah sampai 1600, dan sekarang harga batu bara itu udah 100. Memang benar tidak langsung bergerak, tapi itu bakal jadi katalis bagus untuk saham-saham komoditas. Tuh, harusnya kalau logikanya ya 80 aja di sini, kalau 100 ya setidaknya di sini harusnya. Tapi kita lihat aja. Di sini dia juga patternnya bagus ini Adaro ini, tapi bukan saham jangka pendek ya. Ini saham-saham lebih buat swing sampai investasi. Tapi saham komoditas hati-hati juga seperti itu. Ini di sini dia ada calon double bottom 1, calon bottom 2 kalau dia breakout. Terus di sini dia ada cup handle besar. Ini cup, ini calon handle kalau misalkan bisa breakout. Buy pattern menarik sih Adaro harusnya kalau masuk di sekarang ya. Cuman target ya mungkin sampai akhir tahun lah. Harusnya saham batu bara sampai akhir tahun masih bagus untuk Adaro. Next kita ke BRMS. Ulasannya sama tentang batu bara ini. Jadi saya bahas teknikalnya aja. Kemarin di ARB setelah naik cukup banyak ya. Tuh. ARB-nya volumenya lumayan, ada volume. Jadi hati-hati. Untuk supportnya belum kelihatan sih. Harusnya di sini memang area 96 ini. Ya kalau dia di 96 harusnya cukup menarik karena ada supportnya. Setelah kemarin dia double bottom di sini, lalu breakout. Terus di sini dia ada continuation, breakout juga, terus naik. Untuk support terdekatnya 96 untuk BRMS. Resisten di 113 seperti itu. Next kita ke PTBA. Nah, PTBA ini juga masuk ke area sini lagi ya. Itu di area-area waktu COVID itu.
COVID itu kan di sini Maret 2020, lalu dia konsolidasi di sini. Ini biasanya masa akumulasi, habis itu dia rally panjang ke atas. Dan kemarin waktu IHSG koreksi, dia ikut koreksi cukup dalam seperti itu. Untuk sekarang sebenarnya dia masih di tengah-tengah, cuman kayaknya sudah susah membuat low baru ya, karena udah mantul. Volumenya pun kecil juga, kemarin volumenya cukup besar. Seperti itu. Kalau ditanya support kuat, menurut saya ada di 2200. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman pengen masuk PTBA atau mau nyicil ya, setelah kemarin jebol di Fibonacci 0,618 di sini, nah mungkin ini di 786 ini dia mungkin ya. Oh belum, pas kan 786 nya ada di 2200. Sebenarnya kalau misalkan mau bagus-bagusan masuk itu di 2200, tapi apakah bisa sampai ke sana tidak ada yang tahu juga ya, karena harga batu bara udah lari duluan. Bisa aja dia cuma sampai sini doang. Tapi kalau misalkan mau beli yang aman banget di 2200. Ibaratnya kayak kalau Adaro itu di 1170. Nah, 2200 PTBA itu kayak 1170-nya Adaro. Tapi nggak tahu juga apakah bakal sampai ke sana atau enggak. Solusinya kalau teman-teman pengen punya, daripada nanti kayak nawarnya pelit di 2200 nggak dapat barang terus dia terbang, kan sakit hati kan. Solusinya bisa nyicil, misalkan sekarang masuk 60% dulu di 2280, toh dia juga udah deket 2200 kan. Nanti kalau dia sampai ke 2200 masukin 40% nya, setidaknya average tambah bagus, terus tinggal pasang stop loss. Itu untuk PTBA. Menarik saham-saham batubara ini, dia juga ada garapan sama Pertamina ya si PTBA ini. Next kita ke Doit. Nah, kalau yang Doit ini saham apa ya? Batubara yang capital gain-nya enak kalau dibandingkan sama yang tadi itu. Kalau cari capital gain ya lebih baik ke Doit atau Indi. Tapi kalau cari fundamental, jangka menengah, jangka panjang bisa ke Adaro, PTBA. ITMG juga cukup oke. Tuh. Ini Doit sudah mantul kemarin dari area sini, supportnya ya. Itu di 344 dan sekarang dia di 376. Cukup menarik untuk si Doit ini. Ada cup handle kecil juga, ini cup, ini calon handle dengan neckline di 388. Kalau teman-teman mau buy on weakness bisa tunggu di sini. Support satunya di 366, support 2-nya ada di sekitar sini, sekitar 350. Untuk buy on breakout bisa tunggu setelah dia breakout 388. Itu bakalan oke. Volume koreksinya juga menarik. Dia naik dengan volume tinggi, terus waktu koreksi volumenya kecil-kecil. Yang kayak gini tuh yang bagus-bagus. Koreksinya sehat. Dan biasanya masa konsolidasi ini ada yang akumulasi. Itu aja, batasi resiko. Seperti itu. Next kita ke setelah Doit, Indi, terus ITMG. Indi. Nah ini juga enak ya capital gain-nya. Kalau dibandingkan Adaro, naiknya lebih liar ini. Tapi kalau dividen ya nggak ada gitu. Nah ini mirip kalau misalkan teman-teman lihat ya, mirip sama chartnya si Adaro. Dia baru konsolidasi juga, dan biasanya konsolidasi kayak gini ada yang akumulasi sih, seperti itu. Dan tugas kita ya simpel aja, pasang posisi aja masuknya di mana. Dan itu penting kalau menurut saya punya saham batubara ini ya, dilihat dari harga batubaranya. Untuk Indi, kalau Adaro kan tadi 1235 sampai 1150 kan, sampai hafal saya tuh. Nah, kalau si Indi ini dia konsolidasinya di sini ya. Itu area 1600 sampai 1400-an. Itu area konsolidasinya Indi. Kalau mau buy on breakout bisa tunggu di atas 1600. Kalau mau buy on weakness bisa tunggu di 1400. Amannya adalah nyicil, di dalam ini nyicil. Misalkan kalau dia ke atas belinya agak kecil, kalau ke bawah belinya lebih besar kayak gitu. Terus tunggu dia breakout. Kalau misalkan dia bisa breakout, bisa bikin double bottom juga di 1800 kayak si Adaro ya. Menarik juga. Cakep-cakep saham batubara ini chartnya ya. Chartnya bagus, katalisnya bagus, akumulasinya juga kayak bagus, volumenya juga bagus juga. Nah ini TMG juga, dia baru bikin base juga di sini. Nah ini ya kelihatan sekali. Nih base-nya si ITMG ini. Kemarin naiknya kurang sehat sih, lebih baik tunggu nutup gap dulu aja. Biasanya ditutup kok nanti kok. Ini ya, resistennya di sini 1212875, supportnya ada di 11425. Ini masa konsolidasinya si ITMG. Kalau mau ini sebenarnya udah deket sama breakoutnya dia ya. Mungkin dia nutup gap dulu sehari, habis itu baru breakout. Dan kalau sama strateginya, kalau mau buy on weakness bisa di 11400, tapi nggak tahu kejemput atau enggak. Tapi kalau mau buy on breakout bisa di sini 12875. RSI pun udah mengarah ke atas juga. Cakep harusnya ini untuk si ITMG ini. Setelah kemarin dia divergent ya, harga menurun,
RSI ke atas, habis itu divergent, masih konsolidasi, tinggal tunggu breakout aja sini saham-saham batubara ini. Dan kalau misalkan udah breakout, saya yakin larinya liar semua itu. Next kita ke Breeze. Lumayan udah dapat 21 nih, 30 menit ya, nggak tahu berapa menit lah maksudnya nanti saya bikin timestamp biar enak. Sama kayak si Agi tadi ya yang saya omongin ya, dia udah breakout downtrend, sekarang baru konsolidasi membuat sebuah base. Sama seperti itu, nggak usah panik kalau misalkan teman-teman beli di atas atau beli di bawah, yang penting trading plan-nya gimana kayak gitu. Kalau misalkan belinya di pucuk sini ya, kalau misalkan dia baru turun lagi ya harus sabar aja tuh, karena koreksinya pun bagus ya, dia naiknya volume gede, turunnya volume kecil-kecil gitu. Bagus ini si Breeze ini, dan tinggal tunggu breakout aja kalau menurut saya. Ada kelihatan tanda-tandanya sih. Ini ya si Breeze ini. Breakoutnya ada di sini sekitar 2460. Kalau dia berhasil breakout dan closing di atas itu, saya yakin Breeze bakal rally lagi. Tapi kalau dia jebolnya ke bawah ya wassalam, bakalan turun lagi seperti itu. Yang pasti dia baru masa konsolidasi, tinggal tunggu aja breakoutnya ke atas atau ke bawah. Tapi kalau dilihat dari volumenya harusnya menarik sih. Waktu hijau besar, waktu merah kecil. Tuh. Next kita ke DGNS. Ini sebenarnya agak susah dibaca juga ya. Singkat aja. Ini dia support mungkin di sekitar sini. Sekitar 635 ini supportnya dia ya. Di sini dia mantul, di sini dia mantul, itu 635 supportnya dia. Kemarin dia udah breakout, ini baru retest 635. Untuk resisten ada di sini 700. Itu untuk DGNS. Kalau breakout salah satu baru menarik. Koreksinya juga volume kecil ini, cukup bagus untuk DGNS. Next kita ke BBRI yang kita bahas tiap hari. Nah, BBRI ini udah di area demand-nya juga ya. Di area sini 4.000-an ini. Dia juga RSI-nya kalau menurut saya ini penentuan sih. Kalau misalkan besok dia masih merah, RSI-nya turun lagi bisa jebol ini dan gagal divergennya. Tapi kalau misalkan besok dia mantul, saya yakin pantulannya bakalan tinggi. Kenapa? Ya karena dia udah divergen. RSI ke atas, harga ke bawah. Tinggal ditunggu mantulnya aja. Tiba-tiba teman-teman kaget. Kalau misalkan dia mantul ya. Tapi kalau misalkan kayak kemarin Unilever ya, yang divergennya gagal, bisa juga RSI turun lagi seperti itu. Yang pasti batasi resiko aja. Batasi resiko di 4.000 sampai 3930. Selama dia masih belum jebol 3930, kalau menurut saya masih oke. Itu. Tapi kalau teman-teman nggak bisa toleransi sampai 3930, mungkin sampai sini aja. 3960 toleransi akhirnya. Itu untuk Bank BRI. Target sih 4.200 lalu 4.400. Next kita ke HMSP. Pendapatannya menurun karena mungkin kalah saing sama rokok lain ya. Tapi kalau saya lihat ini udah ada divergen yang kuat sekali. Cukup besar juga divergennya ya. Nih, harga ini cenderung ke samping tapi RSI cenderung ke atas. Harusnya tinggal tunggu pantulan aja sih. Tiba-tiba kayak itu saham-saham yang divergen yang sering kita bahas, tiba-tiba ada candle 5%, 10% gitu. Yang beruntung siapa? Yang beruntung yang berani beli di buy on weakness dan batasi resiko. Itu aja. Dan menurut saya ini udah resiko sangat kecil di 1300 ini. Dia sudah tidak membuat low baru setelah terakhir di 1290. Dan kalau misalkan dia jebol 1290, maksimal dia sampai ke sini sih 1270 aja. Kalau misalkan 1270 dia jebol, baru dia ada potensi ke 1100. Yang pasti batasi resiko sampai 1270. 1300 ke 1270 kan kecil kan? Itu bisa dijadiin stop loss aja. Misalkan stop loss di 1250 kayak gitu aja. Habis itu apa? Ya tinggal menunggu. Karena yang menciptakan uang tuh bukan analisa ya, tapi sabar menunggu. Kita tuh cuman cukup analisa 20% aja. Analisa, pasang posisi 20%, setelah itu udah tugas kita 80% itu tinggal menunggu doang. Tentu HMSP. Karena apalagi kalau buy on weakness ya harus lebih sabar lagi. Tapi kalau buy on breakout, walaupun biasanya liar, naiknya juga cepat, tapi kadang gagal atau resikonya lebih besar. Tinggal sesuaikan aja sih strateginya sama teman-teman. Tuh. Next kita ke GGRM. GGRM juga dari divergen, udah kelihatan banget ya. Ini RSI-nya ke atas. Dari 23 Februari ini arahnya ke atas, tapi harga ke bawah terus. Nah, tinggal tunggu pantulannya juga. Setidaknya pasti ada dead cat bounce gitu. Tapi nggak tahu apakah itu nanti pembalikan arah atau dead cat bounce doang. Cuman HMSP sama GGRM ini masih downtrend panjang dari tahun berapa nih? 2019, bahkan puncaknya di 2019 tuh. Dan
Kalau mau aman ya tunggu setelah dia breakout downtrend. Nah, kayak si HMSP tadi biasanya dia baru membuat base juga setelah dia breakout downtrend channel, terus baru bikin base. Belum breakouting, sorry. Tuh. Support GGRM udah di supportnya ini 35.000 itu support dia. Resisten di sini 36.000. Kalau breakout ya bisa ke sini seharusnya 38.000. Cukup menarik, divergennya udah kelihatan. Next kita ke tebik yang diakumulasi asing terus ya akhir-akhir ini. Nanti tiba-tiba ada sesuatu arah-arah bisa juga. Nggak tahu juga tapi ya, batasi resiko juga. Kalau buy candlestick sebenarnya kurang oke untuk si tebik ini. Dia bikin, kalau nggak salah ini apa ya? Saya lupa sih ini. Rising, kalau wedge tuh harusnya mengecil sih. Ya kayaknya rising wedge sih. Ntar saya lupa. Rising wedge. Nah ini kan kalau rising wedge ini kan mengecil, sedangkan dia nggak tahu ini pattern apa. Yang pasti kurang oke kalau menurut saya karena arahnya ke atas ya. Seperti itu. Setelah kemarin terakhir dia divergen, lalu koreksi, harapannya ini koreksinya udah selesai sih. Tinggal tunggu mantulnya aja. Kalau dilihat dari akumulasinya, ini saham diakumulasi asing terus. Saya setiap hari bikin konten tuh ngelihat tebik itu selalu net foreign buy terbesar ya. Bukan terbesar sih, tapi masuk net foreign buy terus di situ. Dan kalau teman-teman mau masuk, base entry-nya di 2.500. Itu kalau mau buy on weakness. Kalau mau buy on breakout ya tunggu dia breakout 2850 aja, all time high-nya dia. Seperti itu. Cukup oke tebik ini. Itu batasi resiko aja. Next kita ke link. Link ini kemarin ada isu ya, katanya dia mau menggarap apa itu namanya kok cloud sih? Ya kalau nggak salah cloud ya, itu sama si Google. Jadi Google mau kerja sama link ini, tapi masih isu, nggak tahu juga. Cuman ya kalau orang-orang bilang itu kan buy on rumor, sell on news. Jadi waktu isu beredar, beli, harga rally, nanti ketika udah newsnya keluar, berita resminya keluar, harga itu udah price in, dan bandar malah jualan, jadinya harga turun gitu. Jadi memang akumulasinya itu waktu baru kayak gini. Cuman kalau misalkan kita lihat ya si link ini buy trend juga dia masih bagus sih. Dia masih uptrend. Ya pokoknya arah masih ke atas lah untuk trennya si link. Walaupun dia setelah downtrend panjang ya. Apakah dia sudah breakout? Coba kita cek. Oke, dia belum breakout ya. Untuk untuk uptrendnya belum breakout. Cuman cukup menarik, dan kalau menurut saya ini bagus sekali. Ini link ini, saya yakin dia baru bikin yang namanya flag. Ini ya, di sini sama di sini. Kenapa saya bilang saya yakin? Karena saya lihat dari volumenya. Volumenya ini bagus banget. Ini si link ini. Dia naik candle besar dengan volumenya besar-besar juga. Setelah itu waktu konsolidasi volumenya kecil-kecil. Nah, ini bagus. Tuh. Biasanya ini bullish continuation-nya berhasil ya. Ketika dia breakout 4180 bakalan lari sepanjang tiang pendiriannya. Biasanya kayak gini berhasil. Dan mungkin dia bisa breakout downtrend channelnya juga ini sekalian ini. Karena kalau buy pattern aja targetnya ya bakalan segini kan. Tuh. Nah, udah sampai sini ya. Kalau nggak nanti ujung-ujungnya sampai ke sini nih. 4.500 kena downtrend channelnya dia. Cuman kita lihat aja. Yang pasti kalau mau masuk, buy on weakness-nya ada di sini 3.800. Kalau buy on breakout bisa di 4180. Kalau mau beli tengah-tengah bisa di dekat 4.000 ya. Itu 4.000 itu kan support psikologis juga seperti itu. Batasi resiko aja. Cukup menarik harusnya. Ini salah satu apa ya, yang sektornya terdongkrak gara-gara pandemi ya. Orang-orang banyak pada pakai internet, dan ini Linknet ini pasti juga salah satu pilihannya. Sampai mana tadi? Link ya. Next kita ke Ali. Nah ini saham CPO. Harusnya oke juga karena harga CPO udah naik tinggi, tapi harga sahamnya belum ya. Tinggal dicek aja harga CPO-nya sama sesuaikan. Dia kayaknya bikin randing bottom ini. Dan kemarin kena resisten. Oh, mungkin ini calon-calon cup handle ini. Si Ali ini. Ini cup, ini baru mencoba membuat handle-nya dia. Tuh, mungkin dia bisa koreksi sampai ke sini 9950, kalau nggak 10.000 aja. 10.000 ya. Nah, terus habis itu dia baru mantul ke atas lagi. Kalau menurut saya seperti itu sih arahnya untuk pembalikan downtrend-nya ini.
Untuk harga CPO masih bagus sekali. CPO ini udah all time high berkali-kali. Cuman karena pasar IHSG baru jelek aja, jadi belum naik-naik sahamnya. Itu ya, supportnya terdekat 10.000. Next ada di 9975. Ya area 10.000 lah. Next di 9275. Tuh. Lanjut kita ke Wika. Wika ini juga cakep ya. Dia udah nggak bikin low baru setelah kemarin bottomingnya di sini 13 April, dan sekarang dia arahnya sudah ke atas. Bahkan sudah mencoba masuk ke area demand-nya lagi. Saham-saham konstruksi ini udah pada rebound ya, kayak Wika, PTPP setelah kemarin dia koreksi dalam. Karena memang kalau udah koreksi dalam itu ya pasti bakalan ada rebound juga. Nah, entah itu pembalikan arah atau dead cat bounce, itu adalah tugas kita. Cuman volumenya masih kurang bagus. Yang bagus di sini doang nih sekali ini. Kayak dilihat tapi kurang bagus juga ya. Volumenya ini kurang oke kalau menurut saya. Tuh, batasi resiko aja sih. Target kalau menurut saya 1.500. Kalau misalkan dia nggak bisa breakout 1.500, hati-hati. Untuk support terdekat ada di 1440, next di 1400. Itu untuk Wika. Lanjut kita ke WSKT. Mohon maaf saya agak ngebut karena ini banyak ya, 100 sahamnya. Ini kita baru sampai di 30 ya. 30 aja udah 45 menit. Ya semoga nggak panjangan, tapi nanti saya bikin timestamp biar enak. Nah ini sesuai sama analisa saya WSKT ini. Saya waktu itu bilang WSKT ini kalau menurut saya bakalan bikin cup handle. Jadi setelah dia jebol area demand-nya, sekarang kan bakal jadi area supply. Ini area kuat ini biasanya dijebolnya nggak satu kali doang. Nah ini kan udah percobaan ke-1 di sini ya. Lalu ini percobaan kedua. Cukup menarik ini WSKT ini. Kalau mau buy before breakout, bisa beli di sini. Area 1080 itu buy before breakout-nya. Nanti kalau misalkan dia breakout sini 1140, setidaknya bisa ke sini dia 1250 ini. Setinggi cup-nya ini ya, cup-nya ini, karena ini cup handle, targetnya setinggi cup-nya ini. Kalau misalkan bisa breakout 1140, dia minimal ke 1250 atau bahkan bisa ke 1300 tuh. Jadi kalau mau average down menurut saya udah lumayan oke sih di 1080 ini tuh. Terus kita pakai skenario cup handle-nya, tapi kalau misalkan gagal breakout bisa keluar dulu aja seperti itu, karena dia nanti bakalan turun lagi. Nah, tinggal dilihat waktu dia di 1140 apa yang terjadi, apakah breakout atau nyungsep lagi. Seperti itu. Wika, WSKT, kita Weton, Wiki. Next kita ke Weton. Ya. Nah, ini ada bekas analisa saya nih. Weton ada di Fibonacci 0,786-nya, ini di 300 ya. Bagus sebenarnya area ini 300 ini kan ada support psikologis, ada area Fibonacci juga dan lain sebagainya. Dia juga konsolidasi, ada support klasik juga ini di 300 nih, 300 sampai 294 lah tuh toleransinya si Weton ini. Area yang aman harusnya, fundamental juga lumayan oke. Tinggal disesuaikan aja buat teman-teman. Biasanya kalau buy on weakness ini tinggal pasang stop loss aja di bawahnya seperti itu. Untuk Weton, next kita ke WG. Ini juga fundamentalnya lumayan ya. Anak-anaknya si Wika itu bagus-bagus kalau menurut saya, fundamentalnya itu. Dia juga udah membentuk base, geraknya udah ke samping ya. Waktu koreksi 1 Februari kemarin, akhir Januari ini geraknya ke samping. Udah di area amannya ini di 200, pas di 200. Resiko juga kecil juga ini harusnya WG ini. Tinggal pasang stop loss 3% sampai 5% di bawah 200 saja. Kalau rebound ya minimal bisa kesini lah 214 ini untuk si WG ini. Next kita ke Bank Mandiri. BMRI candle terakhir udah lumayan bagus, volume juga lumayan. Tuh, tapi dia sudah membuat low baru ya. Terakhir low-nya 5850. Waktu kemarin saya bilang toleransi di sini. Low-nya ini 5950 dan sudah jebol ya. Jadi harusnya memang sekarang posisi udah cut loss kalau ngikutin saya. Tinggal nanti masuk lagi. Dan kalau menurut saya ya ini ada arah ke 5500 karena kemarin dia bikin inverted head and shoulder, terus di sini dia breakout. Tuh. Lebih aman di 5500-an sih untuk Bank Mandiri kalau buat yang trading ya. Tapi kalau buat investasi jangka panjang sih slow-slow aja. Ini bank bagus kok. Seperti itu. Tapi dia koreksinya juga agak lama ya karena market cap-nya besar. Itulah susahnya saham market cap besar.
naiknya lama, turunnya juga lama. Tuh. 5.500 sini dulu deh. 5750, next baru 5.500 support-supportnya Bank Mandiri. Next kita ke WMUU. Ayam-ayaman ya. Nah, ini dia juga di resiko kecil ini, WMUU ini di area 200 ini. Setelah kemarin dia mencoba bikin double bottom 1, bottom 2, breakout, tapi ternyata nggak bisa bertahan ya, false breakout. Itulah yang dimaksud pasar jelek itu ya. Breakout tuh lebih sering false breakout. Makanya tadi ada yang bilang ngikutin salah satu grup berbayar itu malah boncos banyak ya, karena kalau saya lihat tekniknya tuh buy on breakout, dan pasar baru kayak gini tuh agak susah buy on breakoutnya. Seperti itu. Mungkin bisa bikin double bottom ini si WMUU ini. Bottom 1, ini calon bottom 2. Dengan neckline ada di 242. Nah, ini kalau misalkan mau masuk, resiko harusnya kecil ini di area 200 ini untuk si WMUU ini. Volumenya juga cukup bagus. Dia naik dengan volume besar, lalu koreksinya volumenya kecil-kecil. Bagus banget ini. Kayak gini nih. Tunggu aja nanti kira-kira bisa mantul atau enggak. Untuk divergennya belum kelihatan sih, tapi kalau dari volumenya sudah oke. Untuk WMUU, next kita ke BNII. BNI udah mendekati area demand-nya juga. Ini di garis biru ini ya. Di sekitar 364 sampai 362. Itu area bagusnya sebenarnya untuk si BNI ini. Kalau teman-teman mau masuk, lebih baik bisa di situ. Tepatnya di 362 ini. Tapi kalau sampai jebol ya wajib keluar sih kalau menurut saya. Itu soalnya support kuat ya. Kalau jebol dia bakal agak dalam untuk si BNI ini, karena bisa double top juga walaupun topnya nggak sama ya, atau mungkin inverted cup handle ya, nggak tahu juga lah. Itulah yang pasti, batasi resiko aja. Kalau dia jebol 362 lebih baik exit dulu dengan volume besar ya. Tapi kalau dilihat dari volumenya bagus harusnya. Waktu naik dia volumenya besar, waktu turun dia volumenya kecil. Cuman di sini doang ya candlenya jelek tapi volumenya gede, jadi kurang bagus. Kurang bagus. Support di 364 sampai 362. Resistennya ada di sini nih, sekitar 416. Lumayan oke untuk si BNI. Next kita ke agro. Salah. Nah, agro ini udah jebol 1000 ya dia ya. Tapi dia sudah tidak membuat low baru dari 875-nya ini. Jadi terakhir kemarin low-nya 875, lalu mantul dan sudah tidak membuat low baru. Dan untuk sekarang dia posisi di 915. Tuh. Tapi ya dia udah jebol 1000. Karena memang sebelumnya kan dia bertahan di atas 1000 ya. Tapi ketika dia jebol ya udah di 875 ini. Tuh. Lumayan oke, karena 875 ke 915 ini deket ya. Yang pasti kalau teman-teman mau buy on weakness atau mau average down, itu bisa di sekitar 875. Kalau 875 jebol, lebih baik exit dulu karena dia bisa sampai ke 765-an. Tapi kalau misalkan dia bisa breakout sini, breakout 950 ya arahnya ke 1000. Kalau 1000 breakout bisa ke 1050. Dilihat dari volumenya lumayan mengecil sih ini. Koreksinya ini sudah semakin melemah. Cukup oke agro ini. Untuk buy on weakness harusnya bisa. Next kita tadi ICBP. ICBP kayaknya gagal ya ini ya, flagnya dia ya, atau belum? Belum sih. Ini sebenarnya menarik untuk si ICBP ini. Nah, kemarin kan dia bikin setelah dia downtrend, lalu di sini dia divergent, harga ke bawah, RSI ke samping, cenderung ke atas, terus dia mantul cukup kuat, mantul dengan volume besar. Nah, di sini dia koreksi dengan volume kecil, bikinnya sih juga falling wedge ya. Ini harusnya bagus. Biasanya ada yang akumulasi di sini. Nah, tinggal tunggu dia breakout terus lanjut ke atas. Tuh, support terdekat di sini 8450. Dan target ya kalau menurut saya target breakout ini, target ini flagnya yang turun ini. Tuh, entah ke sini atau ke sini sekitar 8875. Kalau misalkan bisa breakout, menurut saya bisa ke sini nih, 9300. Seperti itu. Itu untuk ICBP.
Next kita ke BBCA. BBCA masih sama di dekat 32.000 ya. Kemarin habis nge-retest ke bawah. Yang pasti 32.000 itu resiko bagus, sangat kecil ya di 32.000 itu. Kalau mau lebih kecil lagi di 30.000, tapi nggak tahu juga apakah bandar mau jemput ke sana atau enggak ya. Yang pasti itu support pertama di 32.000, support kedua di 31.500, support kuatnya ada di 30.000. Target 33.000. Kalau misalkan bisa breakout 33.000, harusnya arahnya ke atas lagi nih untuk BBCA ini. BBCA, kita ke United Tractor. United Tractor kok menurut saya ini baru membuat base si United Tractor ini. Setelah dia kemarin koreksinya pun ke area demand-nya juga ya. Ini koreksi, lalu sekarang dia sedang mencoba membuat base di sini. Nah, ini kalau teman-teman mau buy on weakness dalam base ini bisa di 21.000. Tapi kalau mau buy on breakout, tunggu setelah dia breakout 22875. Geraknya gimana Mas? Nah, geraknya dia cuma bakal di dalam base ini sampai dia breakout salah satu. Kalau breakoutnya ke atas, ya potensi ke atas. Tapi kalau breakoutnya ke bawah, potensi koreksi lebih dalam. Seperti itu. Saham-saham yang baru di base itu biasanya kayak gitu. Kalau tinggal tunggu breakout aja. Dan biasanya ini masa akumulasi nih. Volume naiknya tinggi, volume turunnya kecil. Volume naik tinggi, volume turun kecil. Ini ketika breakout, langsung liar kayak gitu. Next kita ke Unilever. Ini kayaknya agak bermasalah nih Unilever nih. Ini divergennya kemarin gagal ya. Setelah sebelumnya ada divergen, harga arah ke atas, tapi harga ke bawah, tapi gagal. RSI-nya jebol, dan dia belum terjadi divergen ini kalau menurut saya. Arah ke bawah, RSI-nya ke bawah. Belum ada divergen. Ya dia masih mantul dari support klasiknya sih, area 5.500 ini. Tuh, 5.500 sampai 5.275 itu harusnya support kuatnya dia. Harusnya dia bakal mantul-mantul di situ. Mungkin dia bisa bikin base di sini, atau kalau enggak ya dia bisa satu terus bikin double bottom kayak waktu Telkom mantul ya. Telkom itu kan juga koreksinya kayak gini. Terus waktu di sini dia bikin double bottom, habis itu baru mantul. Mungkin nanti bisa kayak gitu aja. Bisa kita lihat di dekat area 5.500 sampai 5.250. Harusnya di situ sudah semakin melemah penurunannya karena udah di area oversold juga seperti itu. Next kita ke Astra. Astra kemarin koreksi volumenya tidak terlalu besar ya, walaupun sampai ke rata-rata tapi tidak breakout rata-ratanya, dan dia kembali ke 5225 lagi seperti itu. Untuk support terdekat menurut saya di sini 5150, nextnya di 5000. Kalau mau resiko kecil ya di 5000. Ini tinggal dilihat apakah ada divergen lagi atau enggak di 5000 itu. Itu untuk Astra. Target ke atas ya sini sekitar 5675. Next kita ke Main. Nah, ini Main kembali ke atas cup handle-nya lagi ya. Saya lama nggak ngecek Main nih, ternyata dia ada closing di 900 lagi. Jadi kayaknya ya skenario yang Main tuh gini. Kemarin di sini kan ada inverted head and shoulder ya. Saya clear dulu. Di sini kan ada inverted head and shoulder kiri, head, shoulder kanan. Di sini dia breakout, tetapi belum nge-retest ya. Akhirnya dia retest di sini, dan sekarang dia di sini kan dia breakout cup handle juga 900 ini, dan sekarang dia bisa closing di atas 900. Cuman waktu ke atas 900-nya volumenya tidak terlalu besar, jadi cukup hati-hati. Yang pasti 900 ini harusnya angka bagus karena di situ adalah neckline cup handle-nya dia. Ya, ini ada cup besar, ada handle besar. Tuh, 900 harusnya resiko kecil sih di 900 ini. Dan kalau misalkan cup handle-nya sukses ya, target bisa ke 1400-an ini untuk si Main ini. Karena target baik cup handle-nya. Tuh, yang pasti batasi resiko aja. Waktu dia naik volume gede, waktu dia turun volume kecil. Itu tanda-tanda bagus seperti itu. Mohon maaf habis saya pause. Itu untuk Main ya, yang pasti batasi resiko di 900 saja. Ini angka yang bagus kok, 900 sampai 825 ini. Area demand yang bagus untuk si Main ini. Kalau misalkan berhasil bisa ke 1400-an, tapi itu bukan target jangka pendek ya, target jangka menengah sampai jangka panjang untuk si Main itu. Swing trading lah, bukan scalping.
Next kita ke RALS yang kemarin habis di buyback. Nah, RALS ini kemarin kan dia isu buyback tuh di sini ya, naik gila-gilaan tuh 9%, 10%, tapi habis itu koreksi. Ya karena memang buyback itu tidak selalu dilakukan setiap hari ya. Terus juga gini deh, teman-teman sebagai trader juga ya, sebagai investor, ketika membeli saham maunya di harga tinggi atau harga bawah? Pasti harga bawah kan. Kenapa harus beli mahal-mahal kalau misalkan dia sebagai bandar bisa beli di harga murah gitu. Nah, mungkin itu jadi salah satu logika juga, ketika harga itu naik sama bandar diturunin dulu. Nanti di sini dia beli lagi terus turunin dulu, seperti itu. Ya intinya buyback itu cuma buat katalis aja. Yang penting adalah technical tuh yang paling penting. Tinggal kita lihat aja resiko-resikonya. Dan untuk sekarang sebenarnya udah menarik. Ini dia udah tweezer bottom ya, candlenya tweezer bottom. Koreksinya volume kecil, terus di sini tweezer bottom udah mantul dari supportnya. Untuk support terdekat si RALS ini 720. Next ada di 700. Nah, sekarang berarti dia dekat di 720-nya ya. Kalau mau buy on weakness bisa tunggu di 720. Itu menarik buat RALS. Kalau mau buy on breakout tunggu setelah dia breakout. Resistennya 750 itu terdekat. Itu untuk RALS. Next kita ke Arto. Yang iklannya udah mulai muncul-muncul di YouTube ya. Bang Jago, terus Gojek juga nih. Nah, ini Arto ini ada volume spike lagi ya. Tapi candlenya kurang bagus yang terakhir ini. Ini harusnya anomali volume sih. Volumenya membesar tapi spreadnya mengecil. Ini kan spreadnya berapa ini? 400 kan. Ini spreadnya cuma 0. Seperti itu. Dan kalau menurut saya ini Arto baru bikin yang namanya bullish symmetrical triangle. Seperti ini mungkin. Nah, ini mau penan, mau symmetrical triangle nggak tahu ya. Yang pasti ketika dia breakoutnya ke atas harusnya bagus untuk si Arto ini. Tapi kalau misalkan dia breakout ke bawah, ya hati-hati aja seperti itu. Batasi resiko untuk support terdekat ada di sini 10.000. Kalau misalkan dia nggak jebol 10.000 masih oke. Dan kalau dia bisa breakout, ini kayaknya dia ada breakout ya kemarin ya. Dia breakout, terus ini nge-retest double bottom nih, bottom 1, bottom 2. Seperti itu. Lumayan oke untuk Arto ini, target bisa ke sini sih harusnya. Kalau double bottom ya 11.000 lah minimal. Tuh 11.000-an. Dan kalau dia bisa breakout penan harusnya masih bisa naik lagi. Tuh ya untuk si Arto, abang jago kita ini yang udah dibeli Gojek. Next kita ke SCMA. SCMA ada di area demand ya. Nah ini biasanya kalau kayak gini tuh bisa dilihat divergennya nih. Tapi tidak terlalu kelihatan ya, kecil doang ke atasnya. Tuh, tapi kalau yang di sini udah lumayan besar ya, dari sini. Ini udah ke atas arahnya. Dari berapa ini? 12 Maret. Nah, sedangkan 12 Maret ini masih ke bawah terus. Tuh. Selama divergennya nggak gagal, harusnya sebentar lagi mantul sih untuk si SCMA ini. Tuh. Cuman jeleknya adalah ini ya, terakhir ini dia koreksi dengan volume yang cukup besar. Padahal kalau misalkan di sini dia mantul, terus di sini volumenya kecil harusnya bagus. Tapi kalau dilihat kayak gini lebih baik wait and see dulu. Untuk support terdekat di sini 1430 ini. Untuk si SCMA ini support terdekat 1430. Ini juga area demand-nya dia ya, kelihatan di sini dia konsolidasi. Nah, di sini kan dari 1430 sampai 1600. Kalau mau buy on weakness bisa di 1430, kalau mau buy on breakout bisa di setelah dia breakout 1600. Itu untuk SCMA. Next kita ke BJBR. Ini yang habis pada korban dividen trap ya. Harusnya udah menarik BJBR ini. Dia juga udah di area demand-nya juga. Ini di area 1400 ya. Koreksinya pun volumenya kecil-kecil, cuman di sini doang yang lumayan besar. Tuh waktu dia membatamingkan ya. Dan setelah ini volumenya kecil-kecil terus. Tuh. Ya, sebenarnya kalau teman-teman belum punya barang, sekarang ini saatnya buy on weakness di area 1400 ini. Tapi kalau teman-teman yang baru pada nyangkut, kalau misalkan jualan sekarang ya sebenarnya salah. Kecuali kalau dia jebol 1400 ya dia bakal cari support selanjutnya. Tuh, harusnya resiko kecil banget nih di 1400 ini. Tuh area demand, terus juga ya kalau saya lihat-lihat sih kayaknya si BJBR ini mau bikin yang nama inverted head and shoulder, walaupun bottomingnya udah beda ya. Harusnya di sini 1450 tapi dia sampai ke 1400 nih.
shoulder kiri, head, calon shoulder kanan, tapi nggak tahu, kita lihat aja nanti apakah bisa. Yang pasti ini toleransi sampai sini 1380. Dia juga belum pernah nyentuh sampai 1380 ya. Dan harusnya ya segera mantul nih karena dia habis turun. Seperti itu. RSI pun juga arahnya ada ke atas ya, walaupun di sini masih ke bawah. Seperti itu. Masih ada gap juga. Cuman kalau berkaca dari Bank Mandiri ya sampai sekarang open gapnya pun juga belum tutup dari yang dividend trapnya ya. Yang pasti lihat aja batas risiko di 1380 buat teman-teman yang belum punya barang. Kalau teman-teman punya nyangkut gara-gara dividend trap ya, kalau mau average down silahkan. Kalau mau tetap di hold silahkan juga. Seperti itu. Ini juga saham yang cukup oke kok buat investasi. Seperti itu kalau menurut saya. Next kita ke INTP. Semen-semenan. Nah, ini dia juga di area demand-nya di 12 ribuan nih. 12.000 sampai 13.000 itu area konsolidasinya dia sampai dia breakout. Kalau dia breakout baru cakep nih. Kelihatan sekali kan di sini dia juga konsolidasi. Seperti itu, ini juga baru di supportnya dia. Breakout 13.000 cakep, beli 12.000 buy on weakness. Seperti itu NTP. Next kita ke ESA. Mohon maaf ini agak ngebut kejar restoran. 100 soalnya nih sahamnya ya. Ada 100 saham. Ini kita baru 45 aja udah 1 jam lebih. Tapi nggak apa, nanti kita bikin timestamp biar teman-teman enak nontonnya. Nah, ini tadi kayak chartnya siapa ya? Kayak chartnya tebik ya, kalau teman-teman ingat ya. Kayak gini bentuknya. Arahnya ke atas, terus setelah itu dia breakout dan turun kayak gitu. Breakoutnya waktu di sini, volume besar ini. Tuh, dan setelah itu dia turun. Nah, takutnya tebik tuh saya kayak gini. Tapi nggak tahu juga kayak gimana ya. Karena ini memang udah divergent juga. RSI ke bawah, harga ke atas, tapi saya lupa kalau di tebik udah divergent atau belum tadi. Seperti itu. Sebenarnya koreksinya cuma jelek di sini doang ya, waktu volumenya gede, setelah itu volumenya kecil-kecil. Waktu koreksi. Mungkin ngabisin divergennya dia. Untuk support ada di sini sih kalau menurut saya ESA ini, di 320-an ini harusnya oke untuk ESA. Tuh. Kalau enggak ya mungkin dia bisa ngeretest sampai 268, tapi terlalu dalam sih harusnya kalau 268. Sini dulu dah. 322. Nanti harusnya dia bereaksi di 322 ini. Batasi resiko aja. Udah lumayan dalam koreksinya. Next kita ke Mayora. Nah, Mayora ini juga dia di area, bukan area dia mentionnya, di area supportnya dia di 2500. Itu area supportnya si Mayor. Kalau resistennya terdekat di sini sekitar 2650 ini. Kalau support kuatnya yang di sini nih 2450. Tuh, dia udah nggak downtrend lagi kok. Beda dengan consumer goods yang lain. Kalau yang lain masih pada downtrend, si Mayora ini udah breakout, bahkan arahnya udah ke atas. Menarik sebenarnya cukup untuk Mayora ini. Tapi kelihatan baru sideways ini dia di range 2900 sampai 2300, 2400. Itu untuk Mayor. Next kita ke Dimas. Nah, Dimas ini nganu ya. Kemarin dia turun banyak karena publik tidak suka dengan dividennya. Yang dividennya biasanya 10%-an. Ternyata kemarin cuma berapa persen gitu, kecil sekali pokoknya. Dan yang terjadi yaitu publik merespon dan dia koreksi dengan volume yang cukup besar. Jebol support juga, supportnya dia kan di sini ya, di 230 ini, dan akhirnya dia jebol. Kalau menurut saya ini arahnya masih ke bawah untuk si Dimas ini. Mungkin amannya bisa kalau mau beli di area 200 ini, 210 lah, 210, 212 ini area amannya untuk si Dimas ini. Cuman kalau tahun depan ya, kalau buat investasi harusnya masih oke sini. Dividennya gede banget soalnya, 10% bahkan sampai 13%-an ya, masih oke untuk si Dimas ini. Kalau buat trading ya harusnya kemarin keluar ketika dia jebol 230. Seperti itu. Next kita ke MCOR. MCOR juga ada di area supportnya 138. Kelihatan sekali ya, di sini dia mantul, di sini dia mantul, dan sekarang udah di sini lagi. Harusnya resiko kecil, tapi diangkatnya kapan saya nggak tahu juga. Support di 138, resisten di sini sekitar 148 sampai 150. Untuk support kuat ya di sini 134-an ini. Itu untuk MCOR. Next kita ke Antam. Nah, ini bahas saham-saham trio metal. Nah, ini Antam udah berhasil nutup gap ya
dia udah berhasil menutup gap di sini 2670 dan gap ini sekarang jadi resisten, wajar sih. Tuh, dia baru kepentok sama resisten gapnya ini. Jadi sekarang baru dipucuk. Kalau teman-teman baru mau entry, lebih baik hati-hati. Kalau teman-teman yang belum punya barang ya, kalau pengen masuk opsinya 2. Tunggu dia breakout 2670, lalu dia closing di atas 2670. Kalau enggak, buy on weekend sekitar sini. 2600-an. 2600, pembelian kedua di 2430. Itu untuk si Antam. Kalau misalkan teman-teman udah punya barang, tadi kan belum punya barang ya, kalau sekarang udah punya Antam, lebih baik kalau dia gagal breakout 2670, take profit dulu aja. Jadi bisa pasang trailing stop di bawah 2630 ini, tinggal misalkan 3%-an atau berapa tick di bawah 2670 ya. Karena kalau dia turun, takutnya turun dalam, lebih baik taking profit, terus di bawah masuk lagi, seperti itu. Tapi kalau dia berhasil breakout 2670, harusnya hold aja. Tinggal dilihat harga nikelnya, seperti itu. Next kita ke temennya, habis Antam, Inco, Tins. Nah, Inco ini udah mantul ya. Nih, cakep banget Inco ini kalau menurut saya. Dia belum nutup gap di sini sih. 575. Ya, harusnya ke sini dulu sih minimal ya. Volumenya pun masih bagus juga, belum ada aneh-aneh, belum ada anomali ke 5775 ini. Tapi ya kena resisten karena dia habis nutup gap, tapi udah breakout untuk si Inco ini. Bedanya sama Antam, dia closing pas di resisten gap ya. Kalau si Inco beda ya, seperti itu. Untuk trade-nya atau ancamannya, dia udah masuk area overbought, jadi mungkin hati-hati. Tapi belum ada yang aneh dari volumenya. Kalau menurut saya masih harusnya kuat ini, dia nutup sini nih 5.800. Seperti itu. Next kita ke Tins. Nah, Tins ini berada di area demand-nya lagi. Yang sebelumnya area demand-nya di sini 1600 sampai 1500, lalu dia mantul dan sekarang masuk area demand lagi. Antara 1775 sampai 1865. Itu bisa dijadikan support resisten tuh. 1775 sampai 1685. Kalau dia breakout salah satu, dia baru bergerak. Kalau dia breakout 1775 ya arahnya ke bawah dulu, retrace, mungkin nutup gap. Tapi kalau breakoutnya ke atas, bisa lanjut ke atas. Mungkin ke sini sekitar 2000-an. Itu untuk Tins. Lihat harga komoditasnya aja. Next kita ke gajah tunggal. Gajah tunggal ini baru sideways ya. Tapi kalau saya lihat ya, gajah tunggal ini diakumulasi terus ini. Dan dia sebenarnya masih uptrend terus untuk si gajah tunggal ini. Atau udah breakout ini uptrend ini. Ya kayak sih udah breakout ya. Pokoknya udah jebol sih. Tuh. Tapi kalau kita tarik dari yang awal sebenarnya belum. Nih. Kayak apa ya? Akhir-akhir ini saya perhatikan ya, gajah tunggal ini kayak sebenarnya dia tuh udah mau jalan. Tapi karena pasarnya baru jelek, dia jadinya nggak jalan-jalan, malah false breakout terus ini si gajah tunggal ini. Jadi ya itulah yang disebut dengan pasar baru jelek ya. Dan kalau saya lihat mungkin dia baru bikin yang namanya bullish pennant sih ini kayak gini, kelihatan sekali resistennya ini. 1 kali mantul, 2 kali mantul, 3 kali mantul. Harusnya ini udah semakin melemah ini. Mungkin habis ini dia langsung breakout ini. Kita lihat aja kalau misalkan ada satu spike-an lagi ya. Untuk support bawahnya ya mungkin kita pakai yang ini. Nah, mungkin seperti ini ya. Jadi arahnya pun masih ke atas. Cukup menarik sebenarnya gajah tunggal ini. Kalau saya lihat ada tanda-tanda breakout sih. Dia juga diakumulasi terus, tinggal tunggu breakoutnya aja. Sabar-sabaran dalam penannya ini. Yang pasti untuk support sekarang ada di sini. Kita pakai klasiknya aja di 885. Resisten ada di sekitar 965. Kalau dia bisa breakout 965, target 1100 kalau menurut saya. Apalagi kalau penannya ini breakout ya, target jauh. Itu untuk gajah tunggal. Pendapatannya juga cakep, setelah dia minus sekarang bisa sampai untung ya gajah tunggal ini. Cakep banget ini. Next kita ke Java. Nah, ini dia habis koreksi kemarin setelah divergent ya. Harga ke atas, RSI ke bawah. Itu dia divergent lalu koreksi dan sudah mantul. Ya harapannya ini mantulnya sehat sih. Untuk sekarang supportnya di 2000. Kelihatan sekali dia berhenti di 2000 juga. Tuh, next supportnya ada di sini sekitar 1890. 1950 lalu 1890. Itu supportnya untuk Java.
Untuk target ya harus breakout sini 2270 ini. Potensi bisa sih harus ya. Tinggal kita lihat aja. Batasi resiko aja. Teman-teman masuknya di mana, stop lossnya di mana itu aja. Tren juga masih ke atas kok arah uptrendnya seperti itu. Tapi belum kelihatan ada hidden divergence ya. Jadi nggak tahu juga. Harusnya kalau hidden divergence ya ini RSI ke bawah, ini harganya ke atas, tapi tidak terjadi di Java ini. Batasi resiko aja Java. Lalu kita ke Sido. Nah, Sido ini baru sideways ya. Dia area sini 720 sampai 850. Kesini aja. Dan kawan tuh kan dia di akumulasi 4 triliunan ya. Kalau nggak salah dibeli asing itu. Tuh, yang pasti ini saham bagus kalau menurut saya. Sektor bagus, fundamental bagus, serba bagus lah untuk si Sido ini. Untuk jangka panjang kalau menurut saya masih oke. Dia masih uptrend juga. Cuman memang ya dia agak lemot geraknya seperti itu. Jadi ya sesuaikan aja dengan target dan tujuannya. Dan dia baru sideways, artinya tunggu breakout salah satu. Kalau ke atas breakoutnya 850, kalau ke bawah breakoutnya 715. Kalau breakout salah satu baru pergerakannya mulai signifikan. Support terdekat di sini 760 ini. Tuh. Next kita ke DMMX. Nah, DMMX kemarin Oke, di sini nggak ada divergence ya. Sehat, naiknya masih. Terus dia retest koreksi dengan volume kecil juga. Ini masih oke sih si DMMX ini. Waktu itu saya lihat divergence di mana ya, saya lupa. Nah, masih untuk terakhir kenaikannya dia, swing terakhirnya ini tidak ada divergence. Artinya masih bagus kalau menurut saya. Koreksinya pun volume kecil untuk si DMMX ini. Support di sini terdekat ya, 715 ini. Untuk resisten target di 805. Kalau breakout baru cakep sekali ini DMMX. Cuman hati-hati, ini saham udah naik banyak ya. Lebih baik batasi resiko. Stop loss ketat lah kalau teman-teman mau masuk. Seperti itu. Volumenya juga masih bagus walaupun mengecil ya. Volume mengecil tapi harga ke atas. Itu doang anomalia di volume doang. Untuk RSI masih oke. Itu untuk DMMX. Next kita ke Raja. Rukun Daharja. Oh nggak salah proxy minyak ini. Dia pasti supportnya sekarang 236. Itu area supportnya dia. Next supportnya di 220. Itu untuk si Raja. Untuk resisten di sini 274. Arah masih ke atas sih. Gini ya. Ya kalau kita sambungin pakai yang ini udah jebol. Udah retest, udah turun. Itu bahayanya. Tapi kalau misalkan kita lihat sebenarnya arahnya masih ke atas. Itu aja. Batasi resiko-resiko aja di support-support klasik tadi. Itu untuk si Raja. Ya ini takutnya ini dia jebol terus retest terus turun sih. Kita lihat aja nanti. Volumenya juga ada anomali, RSI juga udah divergent. Ya mungkin mau koreksi dulu nih si Raja ini. Nanti kalau udah koreksi baru bagus lagi. Seperti itu. Next kita ke friend. Banyak yang tanya ini, friend ini. Kayaknya banyak yang nyangkut ya teman-teman ya. Aduh, sorry ini saya baru batuk. Gatal sekali lehernya. Nah, friend ini support di sini ya. 77 ini support kuatnya dia. Support selanjutnya di sini 82. Untuk resisten di 87. Itu untuk friend. Untuk right issue tidak saya bahas banyak. Cuman yang pasti itu aja support-supportnya dari emiten friend ini. Volumenya ke bawah terus sih. Kayak tanda-tanda dia mau koreksi. Harusnya seperti itu. Tapi kita lihat aja kok tiba-tiba nanti ada spike juga bisa juga ya. Tuh. Next kita ke BBTN. Nah, BBTN baru di area demand ya. Yang warna pink ini. Ini analisa saya juga masih ingat ini. Antara 1.500 sampai 1.600 itu area aman untuk belinya. Sekarang masih di 1630, masih lumayan oke kalau teman-teman pengen punya BBTN. Area RSI pun juga ada ke atas juga ya. Seperti itu. Batasi resiko sampai 1.500 saja. Kalau nggak mau sekali beli, ya bisa nyicil 1.600 sampai 1.500. Misalkan sekarang masuk 70% atau 60% dulu. Kalau dia sampai ke 1.500, baru masukin sisanya dari budgetnya, seperti itu. Kalau misalkan dia naik, target ya mungkin kesini dulu, 1.700. Kalau breakout bisa double bottom, cakep ini. Dia ada breakout downtrend juga soalnya. Baru ke samping, mungkin membuat bis sebelum dia breakout ke atas. Lumayan oke, BBTN resiko juga lumayan kecil juga, deket sama 1.600 ya. Bull
jebul. Ini saham repo, kita nggak bisa lihat volumenya, agak susah dilihatnya, jadi saya lihat teknikalnya aja. Nah ini dia baru di support sini, supportnya di sini ya, area 300 ini support 1, ada support klasik, support psikologis juga. Lalu di sini setelah itu 292 ini supportnya dia. Kalau jebol 292 lebih baik exit dulu. Seperti itu. RSI masih sehat sih, belum ada tanda-tanda aneh-aneh. Tuh. Next kita ke bank. Banknet. Nah, ini kayaknya dia bikin flag ya. Falling wedge flag, kayak flag sih ini. Walaupun volumenya udah semakin mengecil sekali ya. Tapi nanti kok tiba-tiba ada volume spike terus dia breakout, itu bakalan cakep sekali. Bisa continuation ini. Apakah mengejar Arto? Nggak tahu juga. Yang pasti kalau mau buy on weakness bisa sekitar sekarang ini sih, 3270 ini. 3270 sampai 3170 itu buy on weakness-nya. Tapi kalau dia jebol ke bawah lebih baik keluar dulu. Kalau dia breakout ke atas itu bisa cakep banget ini untuk si bank ini. Lanjut bisa tinggi harusnya buy pattern-nya ya. Kalau misalkan dia breakout bisa gini mungkin. Seperti itu. 5.000 nggak tahu juga ya. Yang pasti batasi resiko aja. Kalau dia sampai jebol 3150 ya itu wajib exit sih. Nggak ada alasan untuk menahan saham kayak gini. Tapi kalau RSI kita lihat walaupun baru pendek ya, ini arahnya udah ke bawah terus RSI ya mungkin ini baru koreksi setelah kemarin dia divergent seperti itu. Itu untuk bank. Next kita ke Medco yang udah naik banyak. Medco ini saya ada view bagus selain harga minyak yang sudah membaik ya. Nah ini saya ada view bagus untuk Medco. Saya melihat yang namanya inverted head and shoulder yang sangat besar. Nih di sini shoulder kiri, di sini headnya, ini shoulder kanan, calon ya, calon. Dengan neckline ada di sini 800. Kalau Medco ini bisa breakout 800 itu harusnya cakep sekali. Itu perjalanan jauh kalau menurut saya. Kalau bisa breakout 800 ya. Tapi itu agak susah juga breakout 800-nya. Apalagi pasar baru kayak gini. Nah untuk sekarang dia baru kena resisten. Itu di sekitar 730 itu kan resistennya dia. Mungkin dia bisa bikin cup handle kecil dulu. Dia retrace, bikin cup handle, bikin handle-nya. Lalu baru mantul. Supportnya di sini 670, resisten di 730. Next target harusnya 800. Dan kalau masih bisa breakout, cakep sekali. Yang pasti ini saham komoditas, lihat harga minyaknya aja. Next kita ke ISAT, Indosat. Nah ini Indosat, dia kemarin sebenarnya dia udah breakout yang namanya bullish penannya ini. Tapi targetnya belum tercapai ya, karena mungkin pasar baru jelek. Setelah dia kemarin rally, bikin penan, breakout, dan sekarang dia udah baru konsolidasi. Dia masuk ke area demand-nya lagi, alias area murahnya ini ya, deket area pink ini. Setelah dia breakout, di sekitar 6.100 kalau menurut saya nih. 6.100 harusnya sekarang udah oke sih untuk si ISAT ini. Koreksinya juga volumenya kecil-kecil. Ini bagus, tanda-tanda bagus untuk si ISAT tuh. Kayak saya lihat tadi di Excel bagus, ISAT bagus. Mungkin dekat-dekat ini saham-saham komunikasi ini mau manggung semua. Bisa pilih salah satu. Dilihat dari tanda-tandanya kan biasanya kayak gitu kan. Satu sektor jalan bareng kayak gitu. ISAT bagus, Excel tadi juga bagus. Support di sekitar 6.000 sampai 6.100 kalau menurut saya masih bagus untuk masuk. Stop loss taruh bawah 6.000. Bisa taruh di bawah. Ini kan low terakhirnya di sini nih 5.900 ya. Mungkin bisa taruh di bawah 5.900 untuk stop lossnya. Target ya kalau dikasih penan ya harusnya tinggi banget itu. Bisa berapa itu nggak tahu juga lah. Yang pasti itu kita batasi resiko dulu aja. Target kalau kita bisa memperkecil resikonya, target itu nanti udah nggak masalah. Kita lanjut ke BRPT. BRPT baru retrace koreksi. Ini saya nggak tahu arahnya kemana ini BRPT ini. Kalau terakhir sih dari patternnya ya, dia baru mencoba membuat ini pertama ini kan ada penan besar nih, symmetrical triangle ya yang warna hijau. Lalu setelah itu mengecil, ini ganti yang warna biru ini. Terus ini tidak mengecil lagi ya, birunya jebol seperti itu. Untuk RSI arahnya ke atas, sedangkan harga arahnya sebenarnya ke atas juga sih. Jadi belum ada divergennya ya. Yang pasti setahu saya, yang saya tahu pasti ya, ini support kuatnya BRPT ini di 880 karena itu Fibonacci 0,618-nya juga dari swing yang ini. Nah, tuh 880 bakalan aman banget buat beli. Next support di 910 sampai 880 lah itu area buy-nya. Untuk target
harusnya breakout 1000 dulu sih. Kalau bisa breakout 1000 baru cukup enak si BRPT ini. Next kita ke BBKP ya. Nah ini dia baru di area di demand-nya. Buy on weakness cakep banget ini, harusnya resiko kecil banget BBKP ini. Di 450 ya, 450 ini. Ini RSI juga udah mengarah ke atas, area ke atas. Tapi ini cenderung ke samping ya. Ini udah harusnya segera mantul sih. Volume mengecil, nanti tiba-tiba spike, terus naik. Biasanya kan kayak gitu. Masa-masa ini baru diakumulasi ini. Di area konsolnya dia ini. Tuh, biasanya kayak gini. 450 support kuatnya, 450 sampai 428. Ya mungkin bisa 2 kali pembelian aja, 450 sama 428. Seperti itu. Target ya breakout 600 dulu. Kalau bisa breakout 600 baru cakep. Cuman mungkin ya ini masih kepentok yang masalah buswa dan lain sebagainya ya. Yang pasti tugas trader kita nggak usah mikir sampai sana. Batasi resiko kita aja, masuk di angka yang bagus. 450 ini menurut saya udah lumayan oke. Dia udah pernah mantul juga. Sekarang udah terjadi divergen kecil juga. Setidaknya bakalan ada dead cat bounce. Tapi nggak tahu sampai kapan, sampai mana. Seperti itu. Resisten terdekat di sekitar sini. 474, lalu 486, lalu 500. Itu untuk BBKP. Next kita ke BSDE. Malah Nasdaq. Bumi Serpong. Nah ini baru konsolidasi juga ya. Geraknya baru ke samping si BSDE. Mungkin dia bisa bikin penan juga. Yang warna merah saya bikin ini. Mirip sama geraknya IHSG ya. Persis banget ini. Waktu naik, waktu turun, naik lagi, turun. Di sini juga waktu IHSG galau juga. Seperti itu. Berarti dia korelasinya cukup kuat dengan IHSG. Divergennya belum kelihatan. Dan ya mungkin skenario kayak IHSG ya. Tapi walaupun IHSG udah jebol penannya, ini belum BSDE ini. Supportnya dia di 1175, itu terdekat. Next ada di sini 1145, next di sini 1100. Itu resiko kecil di situ. Target ya sini dulu deh, 1280. Dan kalau bisa breakout penan harusnya bisa lanjut cakep. Tuh. Next kita ke MAPI. Semoga nggak sampai 2 jam ya teman-teman ya. Tapi kayaknya sampai sih. Ya nggak apa-apa, nanti saya kasih timestamp aja biar enak nontonnya. MAPI ini support kuatnya di 730. Saham retail harusnya oke lebaran ini. Walaupun lebaran udah selesai ya. Kemarin itu. Nih. Di area 725 ini supportnya si MAPI ini. Support kuatnya. 730 sampai 725. Kalau mau buy on weakness bisa di situ. Untuk support selanjutnya di 770. Dan ini nggak kelihatan apakah dia udah breakout atau belum. Yang pasti 770 ini area support resisten seperti itu. Next kita ke WIM. WIM ini juga dia habis retrace kemarin setelah rally kuat banget ya soalnya ya. Terus di sini dia divergen besar. Ini harga ke atas terus, tapi RSI ke bawah. Akhirnya dia koreksi dan dia udah retrace. Kita lihat dia retrace-nya kemana. Nah, tanggung sih. Harusnya 700-in sekalian lah. Nah, kalau saya bilang amannya kalau mau masuk di area 700 untuk si WIM ini. Karena ini ada Fibonacci 0,618 di 700 sampai 675. Itu bakalan lebih aman di situ. Sekarang dia juga nggak ada support, baru support yang deket doang ya. Cuman low-nya dia 720 tuh. Sekalian aja masuk di 700 sampai 675. Tapi dia udah deket sama 700 sih, bisa nyicil aja deket-deket situ. Tuh, itu untuk WIM. Next kita ke ERA. Nah, ERA ini masih konsolidasi di range 580 sampai 640. Dia mau bikin flag ini. Kalau misalkan bisa breakout 640 baru cakep untuk si ERA ini. Support 580 itu batasi resiko di situ aja. Next kita ke Asadware. Nah, Asadware ini sempat mantul tapi arahnya masih ke bawah ya. Inilah susahnya trading di saham downtrend ya. Belum kelihatan divergen juga untuk si Asadware ini. Seperti itu. Kalau mau aman ya tunggu setelah dia breakout sih. Tapi kalau misalkan teman-teman mau spec buy, bisa beli di sekitar 1450. Itu area supportnya si Asadware ini. Target sini dulu 1525. Kalau bisa breakout, harusnya breakout downtrend channel ini sekalian nih, yang warna biru ini.
Tuh. Itu untuk S hardware. Next kita ke BBNI. BBNI kemarin terakhir ada divergent tapi kayaknya gagal ini ya. Divergentnya jebol ini. Jadi mungkin masih ada potensi turun lagi untuk BBNI. Mungkin dia bisa sampai ke sini sih, sekitar 5450. Atau kalau enggak ya, kalau dia mau sampai Fibonacci 0,786 ya mungkin bisa ke sini nih. Oh, 0,618 ya, ke sekitar 5400. Seperti itu. Lumayan oke kalau menurut saya kalau udah di 5400 ya, itu bakalan aman banget. Ada Fibonacci 0,618, terus juga ada tren besarnya ini. Kalau yang biru ini kan minor trend ya. Nah, kalau yang hijau ini kan major trend besarnya dia. Tuh di 5400 itu bakalan lebih oke untuk Bank BNI. Tanggung bentar lagi dia sampai 5400. Dan kok saya lihat ada arah ke sana sih, karena dia jebol juga RSI ini. Tuh. Next kita ke KLBF. Ini KLBF kayak Dimas, dia masih konsolidasi dan sekarang baru di area murahnya alias di supportnya di 1440 ini. Kalau selama dia masih dalam box ini ya dia cuma di situ-situ aja, naik turun sampai dia berhasil breakout. Breakoutnya di mana? 1635. Kalau bisa breakout 1635 menurut saya baru menarik. Kalau mau buy on weakness bisa sekarang di 1435. Volume juga semakin mengecil terus. Harusnya sebentar lagi tanda-tanda mantul ini untuk si KLBF ini, buy on weakness. Next kita ke MLPL. Nah, ini yang baru naik liar ya, ini saham-saham Lipo ini baru pada naik semua karena isunya kan MPPA itu kan kemarin dibeli sama Gojek ya. Yang MPPA itu dibeli sama Gojek. Nah, MLPL ini induknya si MPPA sama LPPF. Makanya MPPA, MLPL sama LPPF itu baru pada rally semua. Saham-sahamnya Lipo, tapi hati-hati aja ya saham Lipo, teman-teman hati-hati yang belum tahu cara mainnya. Ini juga udah mulai terjadi divergent si MLPL ini ya. Arah RSI-nya udah ke bawah, tapi arah harganya masih ke atas. Mungkin sebentar lagi ada koreksi tuh untuk nyelesain divergentnya dulu. Setelah itu baru naik lagi. Dan ingat beritanya sudah mulai keluar yang MPPA dibeli Gojek 4% itu. Beritanya udah keluar dan hati-hati aja sama buy on rumor, sell on news. Bisa aja waktunya retail gara-gara retail baru tahu ya, karena MPPA dibeli Gojek, retail baru masuk, nah karena banyak yang beli, bandar jualan. Hati-hati aja, karena harga udah tinggi, udah divergent, seperti itu. Tapi kalau misalkan dia bisa breakout divergentnya, mungkin masih bisa lanjut lagi. Batasi resiko aja. Next kita ke TCPI. TCPI ini terakhir masih naik kuat sih ini ya, TCPI ini. Cuman sekarang kelihatan udah mulai melemah trennya ini. Setelah kemarin dia koreksi, belum ada pantulan. Untuk support kuat di area sini 6550. Terakhir udah mantul ya. Tapi kalau misalkan dia jebol, ini saya melihat ada yang namanya bearish continuation sih. Tapi belum terjadi ya. Terjadinya kapan? Kalau dia udah breakout rising wedge ya. Turun rising wedge. Nah, kalau dia breakout ke bawah, takutnya bisa continuation. Tapi kalau selama dia nggak breakout ya nggak masalah. Kalau dia breakout ke atas ya bisa juga dia lanjut ke atas. Yang pasti untuk resisten terdekat ada di sini 7350. Support terdekat ya di sini nih 7000. Kalau next sampai support kuatnya di 6200. Seperti itu. Tentu TCPI. Volumenya nggak bisa dilihatkan karena kalau nggak salah ini saham repo juga ya. Next kita ke Silo. Silo ini juga kemarin udah rally tinggi, divergennya belum kelihatan, arah masih ke atas, artinya masih sehat. Ini masih bisa bikin yang namanya bullish continuation, cuman udah ada anomali volume ya, harga ke atas tapi volumenya mengecil. Ini bisa aja bentar lagi koreksi, dan hati-hati aja untuk saham yang udah naik tinggi ini, takutnya kita bagian cuci piring ya. Dan kalau saya lihat ini retrace-nya kurang bagus sih, arahnya ke atas soalnya. Nah, entah kayak gini atau kayak gini. Kalau kayak gini sih bagus. Symmetrical triangle ya, symmetrical triangle atau misalkan flag. Tuh, tapi kalau misalkan garisnya kayak gini, nah ini kurang bagus. Takutnya rising wedge seperti itu. Tapi untuk divergennya masih sehat, cuman dia udah masuk area oversold juga. Yang pasti batasi resiko aja. Setelah kita pakai support klasiknya, selama dia belum jebol 8000 masih tidak masalah. Kalau menurut saya, tapi kalau jebol 8000 buruan exit, dah itu aja. Itu untuk Silo.
Lalu kita ke BDMN. Mantap sekali ya ini ya. 1 jam, 1,5 jam nih, nggak apa buat teman-teman semua. BDMN juga dia udah masuk area demand. Di sini dia konsolidasi, di sini dia konsolidasi, di sini dia konsolidasi kayak gitu. Dan sekarang udah masuk area ini lagi, sekitar 25.500. Harusnya resiko kecil di 2.500 ini. Karena retrace-nya juga udah lumayan dalam ya. Kalau misalnya kita pakai Fibonacci juga ya, mungkin dia udah sampai ke angka tertentunya ini. Nah kan, pas di area 0,618-nya ini. Tuh, tapi kalau misalnya kita fair-fairan ya dia udah jebol sebenarnya dari swing yang ini ya. Nih udah jebol ya. Tuh. Yang pasti untuk sekarang kalau menurut saya areanya udah aman. Kalau mau buy on weakness bisa, tinggal pasang stop loss aja ke bawah. Itu untuk BDMN. Fundamentalnya juga cukup bagus kok BDMN itu. Lalu kita kemari. Nah, ini juga ada divergent ya. Harganya ke atas terus, tapi dia RSI ke bawah. Dan ya udah baru koreksi ini. Mungkin ngabisin divergentnya bisa juga. Kenaikan terakhir yang bagus itu cuma sampai sini doang sih, 14 April nih. Sampai 14 April dia masih sehat ya volumenya ya, arahnya masih ke atas terus. Tapi setelah itu, udah volumenya udah mengecil dan arahnya sudah ke bawah seperti itu. Untuk support terdekat sih di sini 258. Tapi kalau menurut saya bakalan jebol. Mungkin bisa ke sini sih 224. Nggak tahu juga ya, batasi resiko aja. Itu support-supportnya kalau menurut saya. Lalu kita ke IRA. Nah, IRA ini juga ada di area demand-nya dia, area amannya di area 1600 ya. 1585, 1570 sampai 1600 itu area buy-nya IRA kalau menurut saya. Kalau ini buy on weakness ya. Kalau mantul, kalau breakout 2000 ini harusnya cakep IRA ini. Mungkin kemarin dia di sini baru nge-retest support ini. Sebelumnya kan support ya, terus jadi resisten. Nah, biasanya 2 kali atau 3 kali retest itu berhasil. Yang pasti kalau mau buy on weakness, angkanya di situ, tinggal batasi resiko, jangan lupa stop loss. Hoki juga baru di area buy on weakness-nya. Jadi saham-saham itu memang baru pada di buy on weakness ya, karena IHSG-nya baru kurang bagus juga. Ini di area 236, supportnya sampai 230. Itu area buy yang bagus buat Hoki kalau menurut saya. Itu udah aman sih, harusnya resiko kecil. Tinggal pasang stop loss saja. Target ke sini sih 248. Kalau breakout bisa lanjut ke 258. Untuk Hoki. Next kita ke Zinc. Zinc ini hati-hati ya, udah naik lumayan tinggi. Waktu di sini, waktu dia konsol pun volumenya besar juga. Kalau misalkan konsolnya volume kecil, saya rekomendasi masih bagus sih. Cuman takutnya ini bandar udah keluar di candle ini. Ini kan candle jelek, volume besar ya. Ini juga candle jelek, volume besar. Ini juga candle jelek, volume besar. Hati-hati aja sih. Takutnya bandarnya udah keluar, udah cuci piring. Kalau saya lihat sih ada tanda-tanda koreksi, mungkin bisa ke sini dia. Sekitar 170 sampai 176 itu area koreksinya dia kalau misalkan koreksi ya. Tuh. Ini ya yang dimaksud dengan buy on weakness, bisa dapat banyak banget ini. Kalau berani buy on weakness, cuman syaratnya ya Pak, ya sabar. Harus nunggu berapa lama ini kalau mau buy on weakness-nya seperti itu. Itu untuk Zinc. Next kita ke Elsa, temannya Medco. Sama, lihat harga komoditasnya juga, minyaknya kayak gimana. Cuman sekarang dia ada di area support kuatnya. Ini di area 332 ya. Sempat jebol sampai ke 324. Jadi mungkin kita bisa range-in sampai 318 karena dia konsolnya itu di sini nih. Nah, ini dia konsolnya L1 kan di sini ya. Seperti itu, di 318 ini. Area buy-nya sampai 318 sih kalau menurut saya. Dan kalau misalkan mantul ke atas harusnya cakep. Tinggal lihat harga minyak aja. Kemarin naik dengan volume tinggi, koreksi dengan volume kecil. Ini contoh-contoh koreksi yang bagus. Mungkin dia bisa bikin cup handle juga. Ini cup, ini calon bikin handle ya, dengan neckline di 358. 358 itu resistennya sekarang. Kalau teman-teman mau buy on breakout, bisa tunggu setelah dia breakout 358. Dan ada tanda-tanda breakout sih kalau menurut saya sih. Udah di-retest sekali soalnya. Sebelumnya kan sini support ya 358 ini. Terus dia jebol, terus di-retest sekali. Nah, mungkin sekali lagi dia bisa breakout. Tuh, buy on weeks-nya bisa di sini sekitar 330 sampai 318. Itu untuk Elsa. Lihat harga komoditas saja. Next kita ke Pewon.
P1 ini sempat ke bawah 500 ya, tapi berhasil kembali lagi. Ya supportnya jelas 500 itu support kuatnya dia. Ada support klasik, ada support psikologis dan lain sebagainya ketemu di situ. Resisten di 540 itu untuk P1. Next kita ke BNGA. BNGA kelihatan sekali dia di area supportnya juga buy on weakness-nya ya, si BNGA ini di area 990 sampai 965 itu buy on weakness-nya BNGA. Untuk support selanjutnya di sini 855, cuman kayaknya nggak sampai ke situ sih harusnya ya. Seperti itu. Dia juga habis ngabisin divergent ya, arah ke atas tapi RSI ke bawah dan sepertinya sudah selesai. Cukup menarik kalau mau buy on weakness, sudah tidak membuat low baru juga. Low terakhirnya ada di 985 itu untuk BNGA kalau mau buy on weakness. Next ke BVIN. Oh, ini juga kemarin BNGA habis dividend trap ya. Kalau nggak salah di sini dividend trapnya BNGA ini. Ya, semoga aja dia bisa bikin double bottom 1, calon bottom 2. Tuh, resistannya di sini berarti 1025, supportnya di 985. Koreksinya volume kecil-kecil kok. Harusnya aman sih ini. Tuh untuk BNGA. BNGA, lalu kita ke BVIN. BFI Finance. Nah, sama ini dia juga baru di supportnya ya. Oke banget ini, resiko kecil di 655 ini kalau mau beli BVIN ini. Tuh. Target sini 735. Resistennya dia ya. Jadi dia bakal berada di range itu. Tapi kalau misalkan kita lihat yang bahaya adalah RSI ke bawah terus nih. RSI ke bawah terus tapi harganya belum koreksi. Jadi mungkin dia baru ketahan support ini. Kalau misalkan koreksi dia jebol ya bisa ke 580 kalau menurut saya. Kalau mau ngikutin RSI-nya. Tapi kita lihat aja nanti apakah dia jebol atau enggak. Selama dia belum jebol 650 masih enggak masalah. Next kita ke JSKY. Nah, JSKY ini kemarin ada mantul dengan volume yang cukup besar. Cukup menarik setelah dia koreksi dalam JSKY ini ya. Tapi nggak tahu apakah bisa berguna teknikal di sini. Nah, main dia koreksi di dekat-dekat 786 itu, area 132. Untuk yang terakhir volumenya sih bagus. RSI pun juga udah divergent. Nah, ini ya yang saya maksud dengan divergent. Ketika RSI sudah arahnya ke atas, tapi harga arahnya belum ke atas. Harganya masih ke bawah. Dan yang terjadi apa? Boom, volume besar, mantul 10%. Lumayan tuh yang kemarin berani buy on weakness di sini. Jadi kalau mau nangkep saham-saham buy on weakness itu bisa cari yang udah divergent ya. Seperti itu. Itu kan artinya momentumnya sudah, downtrendnya itu sudah semakin melemah. Arahnya tinggal pantulan gitu, dan biasanya kalau pantulan besar seperti ini. Itu teknik untuk buy on weakness. Cukup menarik untuk JSKY ini. Kelihatan sekali dia juga ada breakout konsolidasinya ya, area sini. 138, dia dari atas lalu udah retest 138, sekarang jadi support 138 sampai 134 itu supportnya terdekat. Kalau next ya ke sini 119, tapi nggak tahu juga bisa ke situ atau enggak. Tuh. Nah, kan ini kan pas kan di supportnya sini kan dia udah breakout lalu retest. Cakep sih ini harusnya JSKY ini. Kalau saya lihat pakai 15 menit pasti waktu koreksinya volume kecil. Nih ya, waktu dia breakout di sini volumenya besar. Lalu koreksinya oke, volumenya cukup besar juga waktu koreksi. Jadi masih wait and see sih kalau menurut saya. Tuh. Yang pasti batasi resiko aja. Kalau angka-angkanya 138 itu harusnya oke. Jadi supportnya si JSKY karena sebelumnya juga mantul dari 138. Seperti itu. Next kita ke Pegas. Sepertinya baru agak lemot ini. Pegas ini resistensi masih sama kayak analisa-analisa sebelumnya ya. Resisten di 1300, supportnya ada di sekitar 1175. Kemarin dia setelah breakout yang area demand ini sampai bikin gap ya, lalu retest ke atas. Sudah saya ingetin kalau dia nggak bisa bertahan di 1300 harusnya sih keluar dulu. Tapi kalau misalkan sekarang masih punya barang ya agak serem. Takutnya ini adalah rising wedge dan tinggal menunggu breakout untuk turun lebih dalam. RSI-nya kayaknya juga udah jebol ya ini ya. Tapi belum konfirmasi sih. Lebih baik tunggu dulu aja. Batasi resiko aja sih. Kalau dia sampai jebol 1200,
wassalam tuh, lumayan bisa agak dalam turunnya. Itu untuk begas. Next kita ke MNCN. Resistennya pegas 1300 ya. Ini MNCN. Nah, dia udah mantul dari Fibonacci 0,618-nya di 930 sampai 910. Sempat turun keluar di 910 ini ya, waktu candle ini. Saya kegocek juga itu. Saya bilang dia bisa sampai ke 825, tapi ternyata tidak. Masih ada yang jagain ya. Nah, nih sempat jebol di bawah 910, tapi ternyata dia mantul. Cuman mantulnya volumenya tidak terlalu besar ya. Takutnya ini dead cat bounce untuk turun lebih dalam. Tapi kalau nggak salah, saya lihat dia udah ada yang akumulasi akhir-akhir ini. Yang pasti tuh kalau misalkan teman-teman mau beli, kalau sekali beli, kalau menurut saya terlalu riskan. Tapi kalau pasang stop loss ya silahkan. Untuk base buy-nya di 910 sih kalau sekarang sih. 915 sampai 935 itu base buy-nya. Sekarang masih base buy juga. Target ke 1000. Mungkin dia bisa konsol di sini. Tapi kalau misalkan ini dia fix jebol, bisa ke arah sini. Berapa ini? Arah 825. Nih, untuk si MNCN ini ya. Tuh, karena kalau saya lihat ini waktu dia breakout, volumenya besar. Waktu merah ya, waktu hijau volumenya kecil-kecil. Takutnya ini retest untuk turun lebih dalam. Candle terakhir doji, amannya tunggu konfirmasi besok. Kalau besok dikonfirmasi hijau, ya berarti dia masih bertahan di 0,618. Tapi kalau ternyata besok merah cukup besar, ya kalau menurut saya ada target ke 825. 825 bahkan lebih oke kalau mau beli di sana. Tuh. Next kita ke SRTG yang udah mau stock split ya. Cukup menarik. Tapi kurang liquid. Udah rally cukup tinggi juga ya. Takutnya jadi bagian cuci piring sih ini. Tuh. Naiknya volume bagus. Waktu koreksi pun volumenya lumayan. Dan kalau kita lihat ya support terdekatnya di sini. 5.500 itu base entry-nya untuk SRTG. Candle terakhir sih sudah menarik ya. Udah bikin hammer dia. Tapi volumenya kecil sih. Seperti itu. Batasi resiko aja pokoknya. Mungkin dia baru konsolidasi bisa juga 5.000 sampai sini 6.000 6250 itu. Kalau menurut saya dia baru di range itu. Pakai patokan aja 6.000, 5.500 sama 5.000 itu untuk SRTG. Next kita ke Akra, minyak-minyakan juga temennya Medco sama Elsa. Nah, ini dia udah mantul, supportnya di sini ya, support kuatnya ini di 3.100 dan dia sudah mantul, kena resisten di 3.370 udah turun lagi. Mantulnya cukup bagus, di sini volumenya besar, tapi memang mengecil ya volumenya ya. Seperti itu. Batasi resiko juga, support terdekatnya ada di 3.200, itu support terdekat. Next di 3.100, itu untuk Akra. Lanjut kita ke ASA. Nah, ASA ini udah semakin divergent. Kalau menurut saya ini kok hati-hati ya teman-teman ya. Takutnya bentar lagi dia koreksi. Karena kalau misalkan kita ingat, dia tuh udah rally panjang banget ya. Dari sini, 675 nih. 620 dia breakout, lalu rally sampai ke harga 2.300. Itu berapa persen itu coba. Saya waktu itu sempat punya sih di 675 ini. Waktu dia bikin cup handle ya. Tapi di harga 900-an udah saya jual itu. Ternyata bisa sampai 2.000 ya. Ya udah rezekinya cuma sampai situ doang. Dari 650 ini ya sampai 2000. Ini udah naik 200% ya. Kalau menurut saya hati-hati sih, takutnya udah saatnya cuci piring. Kalau yang masuk terakhir dia juga udah divergent. Tapi harga ke atas, RSI ke bawah. Tuh yang masih kurang bagus. Cuman kalau misalnya kita lihat dari bawahnya ya sebenarnya ada hidden bullish divergent, artinya bullish continuation. Nih, RSI-nya ke bawah tapi harganya ke atas. Kalau yang atas tapi juga ada regular bearish divergent. RSI-nya ke bawah tapi harganya ke atas. Ini 50-50 sih. Nggak tahu saya juga. Ini kayak gini. Kadang memang terjadi kayak gini. Kan kalau yang hidden tuh kan dilihatnya di bawahnya ya, yang bawah ini. Ini RSI-nya kan yang bawah ke bawah ini. Ini ya. Ini yang hidden ini warna orange ini.
RSI ke bawah, arah ke atas. Tuh, itu yang hidden bullish divergence, artinya bullish continuation. Tapi kalau yang regular bearish divergence, harga ke atas, atasnya ya, harga ke atas, tapi RSI-nya ke bawah. Nah, ini regular bearish divergence, harusnya ada koreksi. 50-50 sih, ini RSI-nya, divergence-nya sama-sama oke. Cuman kalau dia dilihat dari volume udah semakin mengecil terus sih. Agak bahaya juga, udah naik lumayan tinggi ya. Tapi nggak menutup kemungkinan bisa naik lebih tinggi. Yang pasti batasi resiko aja. Support terdekatnya 2000 itu. Selama dia nggak jebol 2000 sih masih oke. Tapi kalau dia sampai jebol 2000 bisa double top juga ini. Top 1, top 2 ya kalau jebol 2000. Tapi sekarang belum jebol. Batasi resiko aja. Kuat-kuatan mana tuh nanti RSI ya. Lalu kita ke Tekim. Tekim lumayan juga ini. Dia udah mantul, udah keluar dari konsolidasinya. Bagus untuk Tekim ini. Naik, koreksinya volume kecil, naiknya volume besar, naik volume besar. Di sini juga waktu spread kecil, volumenya juga kecil. Jadi belum ada anomali. Masih oke. Dia kepentok resisten di sini 11.500. Mungkin dia bisa bikin cup handle. Bikin cup handle dengan volume kecil. Supportnya di 10.600. Itu kalau mau buat entry 10.600 sampai 10.500 itu harusnya bagus. Dia bisa retrace ke situ, bikin cup handle lalu breakout ke atas. Mungkin kayak gitu skenario bisa. Atau kalau nggak langsung breakout juga bisa juga bikin running bottom ya. Running bottom langsung breakout bisa juga. Tinggal kita lihat aja. Yang pasti sekarang baru di pucuk, baru dekat resisten 11.500. Jadi hati-hati aja kalau baru mau entry. Kalau punya barang, ya kalau dia breakout 11.500 hold. Tapi kalau gagal breakout 11.500 bisa exit dulu karena dia bisa koreksi. Tapi kalau mau di hold terus juga silahkan. Yang pasti selama dia nggak jebol 10.500 masih oke kalau menurut saya. Tekim itu. Next kita ke INKP. Nah, INKP ini juga bagus sekali nih. Kayak ada tanda-tanda comeback sih ini. INKP sama Tekim ini kan ada koreksi dalam juga ya. Buy technical udah murah ini, udah turun banyak ini. Tuh, dia ngeretest supply demand areanya lagi, warna pink ini ya. Sebelumnya dia breakout masa konsolidasi, lalu retest. Retestnya pun juga volumenya bagus. Ini masih oke banget sih Tekim ini, INKP ini. Dia sekarang juga disupport dekat 10.000 ya. Itu supportnya si INKP. Untuk target ada di sekitar sini 10.350. Kalau breakout bisa ke sini nih, sekitar 11.275. Kita lihat aja nanti. Next kita ke SIM. Cuman kalau dua tadi arahnya masih ke atas ya, si INKP sama Tekim itu. Kalau menurut saya. Nah, SIM ini juga CPO, saham CPO ya, yang CPO-nya udah naik tinggi. Cuman kalau saya lihat ini ada view kurang bagus. Ini patternnya kurang bagus nih dan kayaknya udah breakout juga. Rising wedge ya. Ini kurang bagus ini. Mungkin dia bisa koreksi dulu sampai ke 535 mungkin. Karena setelah dia breakout ini belum di retest. Atau mungkin ke sini 530. Tuh. Ada potensi ke 530 kalau menurut saya. Karena ada divergent, habis itu patternnya kurang bagus. Mungkin dia nge-retest dulu karena dia kan habis breakout ini ya. Breakout penan ini, breakout dengan volume besar. Nah, tinggal tunggu koreksinya dulu. Seperti itu. Lebih baik tunggu di 530 sih. Kalau misalkan dikasih koreksi 530, harusnya bagus banget SIM ini. Yang pasti harga CPO-nya udah naik duluan, tinggal tunggu saham itu. Next kita ke ASRI. Alam Sutra Reality. Nah, ini juga bisa digunakan buy on weakness. Support kuatnya di sini. Pertama support terdekat 190, next sampai 182 itu area buy-nya ya. Di area situ harusnya aman, resiko kecil di situ, tinggal tunggu mantulnya. Tapi divergent belum terjadi ya ini untuk ASRI ini, jadi belum tahu kapan mantulnya. Next kita ke BJTM, habis dividend trap juga kayak belum ya, kemarin baru cumdate belum ex-date. Nah ini kayaknya bakalan pada kena dividend trap ini kalau teman-teman beli BJTM nih. Udah kelihatan soalnya tanda-tandanya ya. Nih volume buangannya lumayan ini kemarin itu kurang bagus untuk kemarin. Dividennya juga lumayan besar nih, 5% BJTM ini. Hati-hati sih kalau misalkan besok kena dividen trap ya. Ya mungkin dia bisa sampai ke sini 785, turun 5%an mungkin. Sama kayak harga dividennya ya. Baru 3% sih. Ya mungkin dia bisa sampai ke sini lagi. 775 mungkin ya sampai ke situ. Itu juga area supportnya. 775-nya itu. 775-nya BJTM itu kan area support.
Dia bisa retrace sampai ke situ sih kalau menurut saya. Yang pasti lihat dulu aja besok Senin apakah dia bakal dividend trap atau enggak. Cuman kalau menurut saya sih bakalan dividend trap sih. Tapi nggak tahu juga ya, nggak tahu juga, kita lihat. Dan kalau dia dividend trap, takutnya dia juga konfirmasi penannya ini ya. Dia kan bikin penan, breakoutnya ke bawah, itu bahaya sih. Tuh, untuk BCTM. Batasi resiko aja sih. Dan hati-hati kalau misalkan besok kena dividend trap. Besok saya bahas kalau misalkan besok dividend trap. Next kita ke AISA. Nah, AISA ini juga di area supportnya nih, sekitar sini 274. Itu base entry-nya AISA. Area demand lah 274 ini. Ya, 274 sampai 270. Itu base buy-nya untuk si AISA. Tuh, koreksinya juga volumenya kecil, harusnya segera mantul sih. Buy on weakness ini AISA ini cukup menarik. Lalu kita ke BTPS. Nah, BTPS juga kemarin setelah mantul lalu koreksi. Koreksinya volumenya kecil, ya artinya bagus untuk si BTPS ini. Tuh. Supportnya terdekat di sini, 3100. 3100 itu supportnya BTPS. Kalau mau buy bisa di 3100 tuh lebih bagus. Mungkin bisa bikin cup handle juga dia. Ini cup, ini calon handle ya. Yang pasti dia naik dengan volume besar, koreksinya volume kecil. Memang karena waktu di sini dia naiknya ini volume kecil ya, makanya setelah itu koreksi. Seperti itu. Yang pasti batasi resiko aja. Target di 3480. Kalau bisa breakout 3480, cakep sekali itu BTPS itu. Tuh. Oke, terakhir kita bahas Lucy yang habis IPO. Itu ya, teman-teman ya. Jangan asal beli saham IPO. Saya lihat banyak yang nyangkut pada tanya, "Mas ini gimana Mas? Lucy saya beli ARB, itulah dia." Mau saham IPO pun juga perlu analisa, bisa dilihat prospektus dan lainnya sebagainya. Takutnya investor atau bandar tuh IPO tuh untuk jualan gitu. Jadi kayak dia membangun suatu usaha, terus usahanya entah gagal atau entah usahanya berhasil. Yang bagus sih kalau berhasil terus dijual ke publik. Tapi kalau gagal terus dia IPO kan, terus orang-orang pada mindset kalau IPO pasti naik, langsung dijualin, ternyata bandarnya buat jualan di situ, ya itu yang bahaya. Seperti itu. Ini candlenya jelek banget yang waktu Namei ini. Candlenya jelek, volumenya besar. Nggak tahu juga, ini saham kayak gini nggak bisa dianalisa. Saya cuma mau ngingetin, karena seharusnya saham-saham kayak gini nggak saya bahas ya. Karena saya nggak tahu juga cara bacanya gimana, saham-saham gorengan habis IPO kayak gini. Tapi saya list, karena saya mau ngingetin, berhati-hatilah teman-teman, jangan asal beli. Kalau teman-teman selalu lihat IPO pasti naik, apa bandar nggak memanfaatkan momen itu gitu. Jadi kayak kalau di IPO-in biar sahamnya naik, habis itu diturunin kayak gitu, biar bandarnya jualan. Kalau malah yang untung bandar ya kan. Dan kalau ditanya supportnya pun nggak tahu juga ini supportnya di mana. Supportnya di 50 mungkin. Support kuatnya ya di 50, nggak bisa turun lagi seperti itu. Nah, ini juga nggak tahu mau kapan dibawa naik. Suka-suka bandar sih kalau kayak gini nih, nggak bisa dibaca. Nah, yang terakhir yang jelas, candle ini jelek sekali, 6 Mei ini. Candle jelek dikonfirmasi dengan volume yang sangat besar. Itu. Jadi saya cuma mau mengingetin kenapa saya masukin Lucy ini. Jadi jangan asal beli, walaupun saham IPO tidak semuanya bakalan naik kenceng. Kalau naik ya hoki gitu, karena belum teruji di bursa, tiba-tiba naik, itu namanya hoki-hokian kalau IPO naik itu. Karena nggak bisa dianalisa. Jadi ya lebih ke hati-hati aja, resikonya pun nggak bisa dijaga juga ya. Nggak ada data sebelumnya lah, mau baca teknikal pun juga nggak bisa. Oke, itu aja. Next, ini tadi ada beberapa yang saran untuk live trading, live analisa. Kayak cukup menarik ya, ya mungkin teman-teman bisa saran-saran aja, kayak mau teknisnya gimana, apakah waktu jam istirahat, atau jam bursa, atau pas weekend kita live trading, live analisa. Siapa tahu saya bisa, dan banyak yang suka, banyak yang antusias, nanti bisa kita lakukan live trading, live analisa. Lalu ada pertanyaan settingan Fibonacci. Nah, settingan Fibonacci saya sebenarnya normal, cuman saya tambahin yang 0,65-nya doang. Nih ya, yang 0,65 ini kan harusnya nggak ada, jadi saya tambahin salah satu, tambahin 0,65, biar jadi golden pocket 0,618, 0,65. Tapi ini settingan normal, yang saya otak-atik cuma 0,65-nya aja. Oke, mungkin itu untuk konten netizen bertanya, cuan-cuan saya menjawab pas 2 jam. Ya ini 100 saham yang saya analisa ya. Nanti saya bikin timestamp ya, biar teman-teman enak melihatnya, bisa pilih-pilih saham yang mau dilihat.
Yang pasti ya kemarin saya mohon maaf karena saya sibuk, saya sempat keluar kota juga sampai pertanyaannya numpuk. Cuma yang pasti itu setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Oke, support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Saya ucapkan juga selamat Idul Fitri, terus juga selamat kenaikan Yesus Kristus untuk yang merayakan. Dan sekian dari saya, kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Salam cuan.